Bab 3151 Pembalikan Serangan. Prasejarah kuno, gelap dan gelap. Ye Chen menyaksikan dengan diam-diam di puncak tertinggi gunung. Menghadap dari sini, dia dapat dengan jelas melihat makhluk tertinggi dari generasi ke generasi. Terlalu banyak dari mereka yang tertidur, mungkin umur mereka akan segera berakhir, mungkin mereka kelelahan, mereka sangat lelah sehingga mereka hanya ingin tidur selamanya tahun. Menyenangkan menjadi lucu, tetapi pemandangan hari ini benar-benar menyedihkan. Seorang kaisar, perkasa dan agung, berada di dunia yang gelap dan telah sampai di akhir hidupnya. Sebelum datang, dia membenci kaisar dari klan prasejarah. Sebelum datang, dia juga membenci dari Tathagata. Selama tinggal kali ini, dia benar-benar tidak bisa membencinya lagi. Generasi muda memiliki dendam terhadap generasi muda, dan setiap makhluk tertinggi yang hadir layak untuk rakyat jelata, dan mereka hampir menghabiskan segalanya di dunia prasejarah kuno yang bobrok ini. Ada saat ketika Ye Chen melirik permaisuri, dia seperti patung es, tidak bergerak, dia selalu melihat Chang Miao dari awal sampai akhir, hanya secara tidak sengaja, dia melirik ke arah Supreme di bawah. Kaisar Huang yang menyendiri tidak maha kuasa, tetapi Tuhan tidak akan memberinya waktu jika dia ingin menyelamatkan hidupnya. Ye Chen menutup matanya dan tetap diam. Sejauh yang dia ketahui, masih ada semacam harapan, dia masih sangat percaya bahwa hukum dunia bawah dapat dirusak, generasi tertinggi dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, kekurangannya adalah metode untuk membuka buku kehidupan dan kematian, setidaknya ia harus terlebih dahulu mengetahui aturan dunia bawah dari jalan surga. Dengan baik, tiba-tiba, sang permaisuri mengeluarkan erangan rendah, darah menetes dari sudut mulutnya, pipinya yang semula kemerahan menjadi pucat seketika, dan seberkas niat membunuh muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, permaisuri memotong niat membunuh di tubuhnya, menutup matanya sedikit, dan detik berikutnya, matanya terbuka dan tertutup lagi. Kemudian, pedang peri dipotong dari antara alisnya, dan dipotong menjadi ketiadaan. Dengarkan baik-baik, dan Anda bisa mendengar jeritan melengking. Melintasi ruang dan waktu, bisik Ye Chen, matanya berangsur-angsur menyipit, dan dia melihat petunjuknya, seseorang menyerang permaisuri melintasi ruang dan waktu. Namun, bukan permaisuri di depannya yang diserang, itu adalah dia di masa lalu, mungkin ratusan atau bahkan ribuan tahun, sehingga semacam bekas luka yang dibuat di masa lalu memengaruhinya saat ini. Baru saja, pedang permaisuri Kei menebas ruang dan waktu, mendengar teriakan itu, dia mungkin membunuh penyerangnya. Namun, dia hanya setengah benar. Memang benar ada yang menyerang permaisuri, tapi itu bukan ruang dan waktu, tepatnya seseorang telah membalikkan ruang dan waktu, turun ke masa lalu ruang dan waktu seperti 6 dunia manusia. Saat itu, permaisuri belum bergabung. Dan mereka yang membalikkan ruang dan waktu ingin menggunakan metode ini untuk melukai permaisuri dengan parah. Jika permaisuri dimakamkan saat itu, maka dia juga akan menghilang saat ini. Kecuali, dia sudah melanggar sebab dan akibat. Ledakan, gemuruh. Tiba-tiba ada ledakan, kilat dan guntur di langit, dan seluruh dunia prasejarah kuno berdengung dan bergetar, dan bahkan gunung-gunung di bawah kaki akan runtuh dalam goncangan itu. Tidak apa-apa, hal yang menyedihkan adalah Kaisar Agung dari surga kuno meledak menjadi abu dalam sekejap, tanpa peringatan apapun, dan menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia tidak pernah ada. Ye Chen tiba-tiba merasa sedih, dan tahu mengapa demikian. Karena kejadian barusan, jalur sejarah terganggu dan serangkaian bencana terjadi. Kaisar surga kuno adalah objek pemakaman dari bencana tersebut. Permaisuri juga memiliki mata yang penuh kesedihan. Meskipun dia tahu itu akan mengganggu jejak sejarah, dia tidak punya pilihan selain kembali. Jika dia dibunuh saat itu tidak akan sesederhana membunuh satu atau dua kaisar. Seluruh langit, seluruh dunia prasejarah kuno, bisa digulingkan dalam sekejap. Nyatanya, dia telah merusak aturan sepanjang waktu, mencoba mengungkap sejarah perubahan dengan kekuatan supernatural di langit. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia adalah seorang Huangdi, dia tidak benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu, jadi sulit untuk menjaga agar jejak sejarah tidak berubah, dan dia hanya dapat mencoba yang terbaik untuk meminimalkan korban. Di belakangnya, Ye Chen duduk dan mengambil anggur. Panci, menumpahkan sepanci anggur keruh, untuk menghormati kaisar di surga, ekspresinya menjadi lebih bermartabat. Dia memikirkan 6 cara dunia fana. Bahkan dunia manusia dan 6 alam, dapat membalikkan ruang dan waktu,
dan sebagian besar makhluk tertinggi di wilayah luar juga dapat melakukan perjalanan ke hulu sepanjang ruang dan waktu, dan pergi ke masa lalu untuk menyebabkan kekacauan di langit. Selain itu, ada pengetahuan melintasi ruang dan waktu. Serangan apapun melintasi ruang dan waktu dapat menyebabkan lintasan sejarah menyimpang dari cincin tahunan. Begitu menyimpang, beberapa orang mungkin terkubur karenanya. Mungkin semuanya hari ini bisa terjadi di bumi perubahan gemetar. Oleh karena itu, permainan catur melawan langit ini tidak hanya ada di ruang dan waktu ini, ruang dan waktu masa lalu juga merupakan medan perang. Dengan kultivasi Anda harus dapat membalikkan ruang dan waktu, kembali ke masa lalu. Chen menatap permaisuri, artinya juga jelas, jika permaisuri juga mengikuti waktu Changhe, kembali ke masa lalu ruang dan waktu, juga bisa mengubah sejarah. Tidak, permaisuri sedikit membuka bibirnya. Bahkan 6 alam dunia manusia bisa melakukannya, tetapi kamu, Huangdi, tidak bisa melakukannya. Ye Chen menyesap anggur. Aku tidak bisa melakukannya hanya karena aku Huangdi. Kaisar wanita itu berbisik, tetapi dia tidak melanjutkan. Melihat ada banyak hukum yang muncul di tubuh kaisar, mereka terjalin menjadi rantai keteraturan, yang tampaknya samar-samar terlihat getaran dapat menyebabkan dunia beresonansi. Ini adalah jawabannya untuk Ye Chen. Ye Chen memegang kendi dan melihatnya dengan tenang untuk waktu yang lama, baru kemudian dia menyadari arti dari hukum permaisuri, dan mengapa Kaisar Huang tidak dapat membalikkan ruang dan waktu, karena mereka semua memiliki banyak aturan, dan kemunculan hukum saja dapat menyebabkan langit dan bumi beresonansi, dan ketika mereka bergerak, langit dan bumi akan bergerak, dan ruang dan waktu tidak dapat mendukungnya. Ini, mungkin, juga cara surga untuk semacam pengurungan pada kelas Huangdi. Jika Huangdi terbunuh di masa lalu, dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Tapi Ye Chen tidak mengerti, karena jalan surga memiliki pikiran jahat sejak dini, dan ingin menghancurkan dunia dan dilahirkan kembali. Mengapa mereka tidak menyingkirkan pengurungan iblis suci? Jika mereka diberi hak istimewa membalikkan ruang dan waktu, mereka tidak harus begitu merepotkan. Kurang dari BR lebih besar dari dia juga memikirkan keraguan ini sejak lama. Jawaban yang disebut mungkin tidak serumit yang dibayangkan, itu adalah jalan surga, dan itu tidak maha kuasa. Ye Chen banyak berpikir sambil memegang guci itu. Dunia ini jauh lebih aneh dari yang dibayangkan, seperti perjalanan melalui ruang dan waktu. 6 alam manusia yang belum mencapai Kaisar Agung dapat dibalik, tetapi permaisuri Huangdi tidak bisa. Seseorang yang terlalu kuat belum tentu merupakan hal yang baik. Jika apa yang dia harapkan benar, sulit bagi semua orang yang mengesahkan tahu untuk mengembara dengan bebas dalam ruang dan waktu, karena mereka sedikit banyak terikat oleh beberapa aturan. Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Dibatasi oleh aturan, mereka yang dapat membalikkan ruang dan waktu di domain luar, tingkat tertinggi tidak akan pernah menjadi iblis suci yang sangat hebat, bahkan jika mereka dapat kembali ke masa lalu, mereka mungkin tidak dapat mencapai surga. Bahkan jika mereka bisa, mereka akan ditekan oleh langit, garis keturunan dan ingatan telah dilenyapkan oleh ruang dan waktu. 6 jalan debu merah adalah contoh yang bagus untuk ini. Dibandingkan dengan ini, pengetahuan melintasi ruang dan waktu lebih nyata. Jika dia juga dapat memotong ribuan tahun dengan satu pedang, dia tidak keberatan mencobanya. Dia sedang berpikir, dan permaisuri juga sedang bermeditasi. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan bagaimana 2 orang masa depan yang berada di alam Huangdi dapat berjalan bebas dalam ruang dan waktu. Setelah berpikir lama, permaisuri menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan, 2 orang masa depan telah melampaui jalan surga dan mengabaikan aturan ruang dan waktu. Pada titik tertentu, Ye Chen bangkit diam-diam, dan pergi ke kedalaman lagi. Dia ingin merusak aturan, tetapi dia juga harus mulai dengan Dao Surgawi. Sebagai generasi pertama dari eksekutor Dao Surgawi, iblis suci akan menjadi sasarannya. Permaisuri tidak bergerak, itu masih patung es. Dilema membuatnya sangat tidak berdaya. Formasi besar kuno menyegel generasi pertama iblis suci. Sambil menahan jalan surga, itu juga menahannya, dan dia harus tetap berada di prasejarah kuno setiap saat. Ye Chen mengerti ketidakberdayaannya. Alasan mengapa generasi pertama iblis suci begitu jujur adalah karena permaisuri ada di sini. Jika permaisuri tidak ada, iblis besar itu akan secara paksa menerobos blokade. Kecuali permaisuri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bab 3152 membunuh. Di bawah langit, para kaisar tampak sedih.
terutama tertinggi pengadilan surgawi, mendesah terus-menerus, seorang kaisar yang baik, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda akan pergi, tidak mati karena usia tua, tidak mati dalam pertempuran, tetapi dilenyapkan oleh aturan yang kejam. Yang berikutnya mungkin mereka, namun, makhluk tertinggi dari semua generasi juga dapat melihatnya. Saat mereka melangkah ke hutan belantara prasejarah kuno, mereka sudah memiliki kesadaran tertentu. Yang tidak direkonsiliasi adalah umur mereka hampir habis, dan mereka mungkin tidak dapat menangkapnya dengan pertempuran terakhir yang menentukan. Ye Chen tidak berhenti sama sekali. Ketika melewati Bima Sakti, saya melihat dua sosok di kejauhan, Naitun Tian Mozun dan Permaisuri Teratai Merah, duduk di tepi Bima Sakti, saling berpelukan, penuh kasih sayang seperti setan, dan membuat kembang api yang indah. Pemandangan itu cukup romantis. Mereka bukan satu-satunya yang romantis. Di sisi jauh adalah Di Huang dan Yue Sang, Permaisuri Donghua penuh pesona, dia bukan lagi makhluk tertinggi, memegang lengan Di Huang, tersenyum manis. Ye Chen tersenyum dan tidak peduli. Seperti bagian jembatan semacam ini, saya sering melihatnya di jalan ini, yang maha tinggi juga memiliki cinta dan cinta, kebanyakan berpasangan, berjalan beriringan di dunia yang gelap. Saat Ye Chen berjalan semakin jauh, dia akan melihat ke arah Chang Miao dari waktu ke waktu, bahkan dengan penglihatannya, sulit untuk menyingkirkan awan berkabut dan kacau, dan kehancuran kuno menyelimuti segalanya. Di sini, adalah prasejarah primordial. Di sini, juga, adalah era terakhir. Kehancuran besar dunia sebenarnya belum selesai, masih ada sisa-sisa istana surgawi kuno, dunia ini disebut dunia prasejarah kuno, meskipun bobrok, masih ada. Dia memperbaiki dirinya lagi, dan itu sudah menjadi altar. Sebaliknya, sosok cantik sudah ada di sana. Itu indah. Ye Chen tidak terkejut ketika dia datang ke sini, bagaimanapun juga, dia dulunya berasal dari garis keturunan iblis suci, dan saudara perempuannya Qi Hua, meskipun dia telah dikorbankan dan dikuburkan, Qi Hua dapat dilihat dari tubuhnya. Pergi untuk melihat generasi iblis suci, itu luar biasa ganas. Sejak Hongyan datang, dia menggeram rendah dan tidak pernah berhenti. Jenderal nomor 1 di bawahnya, Qi Hua, mengkhianatinya. Sebelum dia bisa membayangkannya, Hongyan juga mengkhianatinya masih disegel di sini, kedua saudari itu berkontribusi banyak. Orang kepercayaan tampak acuh tak acuh, tidak senang atau khawatir. Di masa lalu, dia sangat takut pada generasi iblis suci, dia takut sampai ke dasar tulangnya, dia sangat takut sehingga dia tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar nama itu. Tapi sekarang, dia tidak takut. Posisinya telah menunjukkan bahwa iblis yang disegel di sini bukan lagi tuannya. Kematian saudara perempuannya memberinya keinginan untuk melawan langit tanpa ragu. Salah satu makhluk fana juga membenci langit terkutuk. Ah, setan suci melolong lagi, tidak ditujukan pada Hongyan, tetapi pada Ye Chen, satu saja sudah cukup untuk menambah masalah, jadi datanglah yang lain. Ye Chen melangkah maju, bahu-membahu dengan Hongyan. Dia datang ke sini sekali sebelumnya, tetapi dia mundur karena paksaan. Sekarang, dengan pemberian leluhurnya, dia telah mencapai nirwana lain. Tidak peduli garis keturunan generasi setan suci, atau sumber aslinya, dia tidak bisa menahannya lagi. Setan suci mengertakkan giginya, matanya masih merah seperti darah, namun ada pandangan yang tidak bisa disembunyikan, yaitu ketakutan, hanya karena tubuh suci tertinggi telah benar-benar bangkit, dan ancaman yang sangat kuat telah menguasai pikirannya. Langit bergemuruh, dan ada kilat dan guntur. Kehendak iblis suci melambangkan jalan surga, jika iblis suci takut, itu adalah jalan surga, tubuh suci berasal darinya, tetapi tubuh suci saat ini membuatnya tidak nyaman. Ye Chen berdiri diam, hanya menatap dan tidak berkata apa-apa. Dari iblis suci, dia menemukan jejak jalan surga, jejak seperti itu, sebagai tubuh suci, dia juga memilikinya di tubuhnya, dan iblis suci dapat mewakilinya, dia juga bisa. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan aturannya. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, jika dia ingin menyelamatkan makhluk tertinggi, pertama-tama dia harus menemukan aturannya. Untuk makhluk tertinggi, itu akan menjadi buku hidup dan mati. Jika dia bisa merusak aturan Ming Ming, dia bisa memperpanjangnya, masa hidup. Dia melihat, begitu pula Hongyan. Jika dikatakan tubuh suci, semuanya berasal dari jalan surga, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah mengutak-atik aturan, dan itu perlu dilakukan secepat mungkin. Namun, dia tidak menemukannya. Di sisi lain,
Generasi iblis suci tersenyum ganas. Mereka tahu apa yang dicari keduanya, tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak menemukannya. Mereka datang dari jalan surga dan dapat melampaui kendali jalan surga. Itu bukan berarti mereka bisa menguasai jalan surga, bagaimana kamu bisa menemukannya? Dia berhenti menggeram dan hanya menunggu dalam diam. Apa yang kamu tunggu? Setelah makhluk tertinggi dari semua generasi dimakamkan satu persatu, jadi bagaimana jika permaisuri pengadilan surgawi kembali, dia masih tidak bisa pergi. Di antara mereka, penahanan itu saling menguntungkan. Namun, pada waktu tertentu, dia bisa menunggu, tapi orang biasa tidak bisa. Saat dia mati, iblis akan muncul saat dia menyerbu 7 roh jahat. Jika dia belum mati, iblis surgawi Chongqisha juga akan muncul, tetapi itu akan datang nanti. Begitu dia datang ke dunia ini, dia akan terlahir kembali dari ujung dunia. Era ini akan menjadi akhir yang lain. Baik Ye Chen dan Hong Yan tidak memiliki ekspresi, mereka masih mencarinya, seperti patung batu, seperti patung es, mereka akan bertahan selama 3-5 hari berhenti. Altar sangat sepi, seluruh prasejarah primordial yang redup juga sangat sunyi, dan harus ada pemahaman diam-diam, mencari harapan dalam kegelapan. Di sini sepi, tapi surga hidup. Melihat ke bawah ketiga dunia surga, bumi dan manusia, semua api perang berkobar, kaisar dalam pertempuran berdarah, dan rakyat jelata juga dalam pertempuran berdarah, mewarnai gunung dan sungai besar menjadi merah. Old Dao, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan. Kaisar dunia bawah mengirimkan transmisi suara ke seluruh dunia, dan dia bertarung dengan Outland Supreme. Dia lebih kuat darinya, dan tubuhnya ternoda dengan darah. Daozu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mencoba yang terbaik untuk menyerang. Dunia bawah memang panas, tapi surga tidak jauh lebih baik. Tapi, yang terburuk, masih merupakan dunia manusia. Invasi dari domain luar ini benar-benar ditujukan dengan baik, jika domain luar memiliki 100% kekuatan tempur, maka akan ada lebih dari 50% yang ada di surga dan alam manusia. Awalnya, Ye Chen meninggalkan banyak batasan ketika dia pergi, tetapi semua batasan itu dapat dikonsumsi setelah sekian lama, dengan invasi berulang kali ke domain asing, semuanya menjadi debu sejarah. Secara alami, generasi iblis suci juga banyak berkontribusi. Hari itu, sebelum kaisar wanita memasuki dunia prasejarah kuno, dia membuka segelnya sejenak, sehingga jalan surga ditarik sesaat, dan apa yang disebut penutup dan apa yang disebut pembatasan langit menjadi dekorasi ini sangat akurat. Engah, engah, engah. Ketika keduanya menonton, permaisuri alam liar timur sering menumpahkan darah dan dihadang oleh banyak makhluk tertinggi dari wilayah luar. Itu terlalu surgawi. Dia tidak cukup kuat, tetapi barisan wilayah luar terlalu besar. Bahkan, dia seperti ini, apalagi orang biasa di dunia manusia, yang ditenggelamkan sepotong demi sepotong oleh tentara sihir dan jenderal dari domain luar, ujung hidup dan mati, dalam sekejap, ada orang yang hidup terbaring di genangan darah. Seperti yang dikatakan Kaisar Dunia Bawah, jika tidak ada keajaiban yang terjadi, surga tidak akan dapat bertahan, satu-satunya yang harus disalahkan adalah terlalu banyak makhluk tertinggi. Ledakan, suara menggelegar bergema, dan pilar Optimus lainnya turun, mengarah ke langit, dan mendarat di benua Nether. Lingkaran cahaya hitam menyebar, dan meruntuhkan pegunungan, kota kuno, dan patung, semuanya rata dengan tanah. Entahlah, berapa banyak orang yang meninggal. Ketika Jining Suang melihatnya, dia ingin turun ke langit dan menghancurkan pilar sihir itu, jika tidak, lebih banyak makhluk tertinggi akan datang, dan dia tidak tahan sama sekali, dan jika dia datang lagi, dia akan dihancurkan. Kemana harus pergi? Makhluk tertinggi dari Outlands menyeringai, dan mereka semua membuat mereka kewalahan, semua tembakan mereka adalah keterampilan membunuh, dan sekali lagi memblokir permaisuri Wilderness Timur. Menghancurkan pilar iblis. Benua Nether penuh dengan raungan dari orang-orang biasa, dan permaisuri kehancuran timur tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain, jadi dia hanya bisa mengandalkan mereka, dan jalan berdarah menumpuk, sehingga yang tertinggi tidak bisa datang, turun lagi. Sangat disayangkan bahwa mereka bukan kaisar, dan mereka dimusnahkan sepotong demi sepotong sebelum dibunuh, tanpa menghancurkan pilar sihir, dan tanpa menghentikan kedatangan makhluk tertinggi dari wilayah luar. Orang yang datang adalah Kaisar Iblis Surgawi. Orang ini sangat kuat dan penuh kekuatan, bahkan Kaisar Surga tidak mengatakan apa-apa, tetapi pinggangnya lurus, mata Kaisar Iblisnya benar-benar kosong,
menghadap ke alam semesta, dan juga menghadap ke orang biasa. Ya Tuhan, seruan rakyat jelata masih sangat menyedihkan, itu adalah raungan dari jiwa, memanggil makhluk tertinggi dari generasi ke generasi. Semut, gemetar, Kaisar Iblis Surgawi tersenyum, menunjukkan gigi putihnya, di mensa yang mengepul, dari benua neter, membanjiri langit, melahap kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan banyak gunung dan sungai di sepanjang jalan. Pada saat itu, rakyat jelata putus asa. Ada terlalu banyak biksu, tersandung, roboh di tanah, dengan mata redup, kehilangan harapan cahaya harapan. Tipu aku, surga dan siapapun. Desisan tiba-tiba, bergema di seluruh alam semesta yang luas, paksaan jalan kaisar menyebar ke langit berbintang jauh dari langit. Bala bantuan ada di sini. 9 kaisar agung, seperti 9 dewa yang tak tertandingi, datang dari langit, kekuatan mereka mengguncang langit, dan roh jahat mereka memenuhi alam semesta. Bagaimana mungkin, ekspresi Kaisar Iblis Surgawi berubah. Meskipun jarak yang tak terhitung jumlahnya dipisahkan, kekuatan 9 kaisar telah menjatuhkannya kembali. Bahkan api perang yang mengamuk tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia ditekan, dia jauh dari Kaisar Surga. Zeng, dengan suara dentang, cahaya pedang Shiken telah menyerang, dan Kaisar Iblis Surgawi, yang belum menstabilkan sosoknya, terpotong sejauh 80.000 mil oleh satu pedang. Namun, itu tidak masalah. Sejak dia dipotong, Kaisar Iblis Surgawi belum jatuh, dan dipakukan sampai mati di langit berbintang oleh Jenderal keempat yang datang kemudian orang yang suka berpura-pura agresif mati paling sederhana. Pada saat itu, Chang Sheng tertegun. Saat berikutnya, semua langit dan manusia menangis. Akhirnya, ketika itu datang, pasukan ekspedisinya dari surga kembali lagi, ada 9 kaisar agung, yang cukup untuk mengubah dunia. Perang, kecuali Dong Huang Taixin, yang tinggal di langit berbintang untuk membunuh, 8 kaisar lainnya, seperti seberkas cahaya, menembus langsung ke langit, dan mata semua orang berlinang air mata. Ledakan, gemuruh, di Taisantian yang bergejolak, karena masuknya 8 kaisar, gemuruh itu bahkan lebih buruk. Cahaya abadi saling silang, dan visi kehancuran berevolusi. Darah kaisar seperti hujan cahaya, memenuhi langit berbintang. Setiap gemuruh seperti lonceng kematian dari neraka. Knock for Outland. Bagaimana mungkin, raungan dan raungan memenuhi jalan dan langit. Adalah Outland tertinggi. Sejak 8 kaisar naik, mereka tidak berdiri teguh, jadi bagaimana jika ada kaisar surgawi? Karena penindasan langit, tidak ada yang cukup untuk dilihat, satu demi satu dibantai, dan satu demi satu jatuh, dan mereka diledakkan menjadi abu saat jatuh. Di bawah, Dong Huang Taixin juga cukup ganas. Dia sudah menjadi kaisar agung, mendorong sepanjang jalan, tidak ada kaisar yang menghentikannya, tidak ada tentara sihir dan jenderal yang cukup untuk dilihat, pilar sihir turun satu persatu, mereka terjebak di langit berbintang untuk asaat, dan mereka akan menjadi kuat olehnya di detik berikutnya. Perang, orang-orang biasa meraung, mengambil pedang pembunuh berlumuran darah lagi, mengikuti penaklukan kaisar, dan melawan gunung dan sungai yang hilang. Tidak ada yang terluka, Underworld Emperor menyeringai, 9 kaisar menumpuk di langit, dan tidak ada yang datang ke dunia bawah untuk membantu, tidak banyak supremes. Daozu tidak mengatakan apa-apa, selama dunia manusia stabil dan surga aman, invasi ke wilayah luar ini pada akhirnya akan berakhir dengan kegagalan karena kembalinya 9 kaisar. Bab 3153 tidak diketahui. Langit kuno masih sangat gelap. Semua makhluk tertinggi, berapa banyak orang yang telah terbangun. Mereka semua dapat mendengar panggilan rakyat jelata, dan karena mereka dapat mendengarnya, mereka membuka mata mereka dari tidur nyenyak, dan mata tua mereka yang keruh penuh dengan perubahan. Umurnya tidak lama, dan mungkin sulit untuk hidup kembali, yang disebut zaman kuno mungkin juga kuburan mereka. Di altar, Ye Chen masih ada. Seruan rakyat jelata dapat didengar oleh makhluk tertinggi dari semua dinasti, dan dia dapat mendengarnya sendiri. Dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa kampung halamannya sedang berkobar dengan api perang, dan bubuk mesiu berdarah berasap harus menutupi seluruh langit berbintang. Kami telah menemukannya. Setan suci generasi pertama tersenyum menakutkan. Sesekali, dia akan mengajukan pertanyaan, tetapi sebenarnya itu mengganggu pikiran mereka berdua. Si cantik diam. Ye Chen tidak repot-repot menjawab, jika dia memiliki pemikiran itu, dia akan berdiri di depan altar dan memarahi dengan serius selama 3 hari 3 malam.
Adapun aturannya, saya masih belum menemukannya. Pada hari ini, dunia prasejarah purba cukup bergolak, ada penglihatan tentang bencana kaisar yang ekstrim, dan orang lain menerobos ke kerajaan kaisar, dan dia adalah putra Kaisar Suanyuan. Ada 3 kaisar dalam satu keluarga. Kaisar hantu menghela nafas. Ini benar, selain Kaisar Suanyuan dan putranya, ada kaisar lain di keluarganya yang termasuk dalam garis keturunan tubuh suci. Tetapi sekarang bukan tubuh suci, darah Kaisar Suanyuan adalah kombinasi dari tubuh suci kuno, dan tubuh Xuanling. Ketiga generasi keluarga adalah kaisar melihat era atas dan bawah, tidak ada preseden dalam sejarah. Di hari yang sama, Chen Yi bersaksi melawan langit. Hari kedua bahkan lebih meriah, dan 2 orang lagi menjadi kaisar, mereka adalah Raja Wu dari dinasti Zhou Timur dan putra Dewa Sun Mun. Canggung, Yuan Fei dan Queen Yu batuk kering, sungguh memalukan, berperang melawan Kaisar Suci dan Queen Yu, wajah-wajah tua itu tidak terlalu tampan, mereka tidak diwariskan dari jalan kaisar, dan mereka semua terbukti menjadi kaisar, kalian berdua harus menunjukkan rasa malu. Itu bisa ditutupi. Keduanya berjongkok di sudut, berbicara tanpa rasa percaya diri. Ledakan, gemuruh, ledakan tidak pernah berhenti, itu adalah malapetaka Kaisar Cheng, yang membuktikan Tao adalah Kaisar Bulan, sebelum melawan Kaisar, mempengaruhi yayasan, dan bahkan merusak Qiyun, sekarang dianggap datang dari belakang. Setelah itu, Long Jie, miliknya membuktikan caranya, terlalu banyak orang tidak bisa tidak melihat ke samping, dan mereka tidak menyangka dia bisa mengambil langkah itu begitu cepat, tetapi Kaisar Changlong sangat senang. Ye Tiandi juga menoleh ke belakang dan cukup optimis tentang pria itu, dia telah menghitung secara kasar bahwa Queen Yu dan Kaisar Kera kecil akan menjadi kaisar sebelum dia, tetapi sekarang tampaknya dia tidak benar. Atau, lintasan sejarah telah berubah. Lintasan adalah hal yang misterius dan misterius. Sedikit perubahan di masa lalu dapat membalikkan dunia di masa depan. Seperti ahli pedang saat itu, jika tidak ada pengetahuan seperti itu melintasi ruang dan waktu, kaisar baru surga akan melakukannya, jadilah dia. Situasi kali ini sangat mirip. Namun, ini tidak penting lagi, yang penting para dewa dan jenderal yang datang ke sini akan memiliki lebih banyak orang untuk bersaksi bahwa energi tertentu sudah cukup, itu hanya masalah prioritas. Adapun Long Jie, tidak peduli seberapa berani dia berjalan-jalan di puncak Jade Maidan, dia masih bisa mengalahkannya, dia menjadi seorang kaisar, tapi dia masih adik laki-laki. Untuk bulan berikutnya, tidak ada yang terjadi. Baru pada bulan ketiga seseorang mengeluarkan Kaisar Jie, yang merupakan jenderal Dewa Tua, dalam hal senioritas, bahkan Kaisar Naga pun tidak bisa menandinginya. Setiap kali saat ini, makhluk tertinggi tidak bisa menahan nafas karena terkejut. Secara umum, air yang jauh tidak dapat menyelesaikan api yang dekat, dan tidak peduli berapa banyak kaisar baru yang muncul, akan sulit untuk mempertahankan situasi di masa depan. Waktu tidak menunggu siapapun. Pada hari itu juga Hongyan meninggalkan altar dan jatuh ke galaksi itu lagi, mungkin menggabungkan kekuatan ilahi, hukum, dan wawasan Qihua, dan mungkin ketika dia keluar lagi, dia akan menjadi kaisar surgawi. Ikuti aku. Setelah Hongyan pergi, dia mendengar transmisi suara dari permaisuri pengadilan surgawi. Ye Chen menutup matanya dan mengikuti permaisuri. Keduanya pergi ke kedalaman yang gelap, satu di kiri dan yang lainnya di kanan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dunia ini juga rusak. Hanya berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia ini luas dan tidak terbatas. Ia memiliki batas. Itu masih puncak gunung, dan keduanya berhenti. Gunung ini adalah akhir dari zaman prasejarah purba, dan jika lebih jauh lagi, itu akan sia-sia, diambang kehancuran dunia. Di tepi kepunahan, sekilas, Anda masih bisa melihat pusaran ilusi, meteorit yang penuh kehancuran, dan guntur yang mengamuk. Permaisuri adalah orang pertama yang masuk. Ye Chen mengikuti, dan keduanya pergi satu di belakang yang lain, masuk cukup dalam sampai pusaran sebelum permaisuri duduk. Bagaimana kamu bertahan hari itu? Ye Chen bertanya, dan akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Meskipun dia berada di puncak Kaisar Langit saat ini, dia masih jauh dari pusaran air, dan dia masih merasakan jantung berdebar. Begitu dia terlibat di dalamnya, tubuhnya akan hancur dia masih memiliki kesadaran ini. Pusaran itu terhubung ke alam yang tidak diketahui. Permaisuri berbisik, mengungkapkan rahasia hari itu. Dia memang sudah mati, tetapi ada jejak sisa jiwa yang terlibat di alam yang tidak diketahui, dan itu karena itu di alam yang tersisa jiwanya,
butuh ribuan tahun untuk memadatkan roh primordial dan membentuk kembali tubuh kaisar, dan, dengan alasan tidak melelehkan jiwa terakhir, dia menerobos kaisar yang semu ke langit. Jika itu adalah kalpa, tetapi ada peluang dalam kalpa, setelah tubuh mati dan Tao menghilang, dia terlahir kembali di Nirvana, yang merupakan keberuntungan yang luar biasa. Tidak diketahui, lapangan. Ye Chen melihat ke samping, dan jawaban ratu mengejutkannya. Permaisuri menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak tahu asal-usul dari apa yang disebut domain tidak dikenal, dan dia belum pernah mendengarnya. Anehnya itu tidak dibatasi oleh aturan, atau dengan kata lain, tidak di bawah kendali surga. Hari itu, kamu pernah berkata bahwa pusaran dalam kekosongan adalah sisa dari kehancuran besar dunia. Bagaimana mungkin ada alam yang tidak diketahui? Ye Chen bertanya-tanya. Aku baru mengetahuinya hari itu. Permaisuri berkata, dia pasti satu-satunya yang telah memasuki pusaran ilusi 2 kali, dan masih hidup di era atas dan bawah. Untuk pertama kalinya, permaisuri surgawi kuno yang lengkap, Kaisar Huang asli, yang hampir mati di pusaran. Tetapi untuk kedua kalinya, dia tidak dalam bentuk lengkapnya, dia adalah alam puncak Kaisar Surgawi, dia memasuki pusaran dan mati, tetapi ada jejak jiwanya yang tersisa, dan dia juga tersandung ke alam yang tidak diketahui itu secara tidak sengaja. Setelah keluar, apakah kamu pernah masuk? Ye Chen mengambil kendi dan turun, kesadaran bertanya. Permaisuri menggelengkan kepalanya lagi. Dalam malapetaka hidup dan mati, itu adalah berkah untuk keluar hidup-hidup. Tidak ada orang yang bergegas masuk sendiri, dan selain situasi hari itu, jalan Qihua itu menjadi gila, dan dia bergegas kembali untuk menyelamatkan tempat kejadian. Sejauh ini, dia tidak yakin apakah dia bisa keluar hidup-hidup jika dia memasuki pusaran itu lagi, dan bahkan jika dewa masuk ke dalamnya, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Kalau begitu kamu membawaku ke sini, apa maksudmu? Ye Chen menyesap anggur, menatap permaisuri lagi, dan tidak menyangka bahwa wanita jalang ini datang kepadanya untuk jalan-jalan dan cinta. Ayo kita lihat ke dalam. Permaisuri juga melihat ke samping, tidak bercanda. Masuk, masih bisakah kamu keluar? Ye Chen menutup matanya sambil tersenyum, menebak bahwa itu benar, jalang ini datang kepadanya, pasti tidak ada hal yang baik, Huangdi mungkin tidak akan bertahan bahkan jika dia masuk, permaisuri benar-benar memikirkannya. Ya, permaisuri berkata dengan ringan, nadanya cukup pasti. Ye Chen memiringkan kepalanya untuk minum, meluangkan waktu untuk melirik permaisuri ke samping, dan melihat ke atas dan ke bawah, tidak tahu dari mana permaisuri mendapatkan kepercayaan dirinya. Kaisar wanita itu diam, dan dia tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal, dia hanya tahu bahwa Ye Chen bukanlah seorang kaisar biasa dan telah menciptakan mitos yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia masuk, dia bisa mati. Tapi dia sangat yakin bahwa Ye Chen akan bisa keluar hidup-hidup, itu seharusnya dia, semacam kepercayaan pada Ekaristi Agung. Taruhan besar, benar? Ini pertaruhan besar, jika kalah, rakyat jelata akan dikalahkan oleh langit. Jika fisik suci dapat bertahan hidup, pasti ada keberuntungan di dalamnya, karena alam yang tidak diketahui memang sangat ajaib, mungkin itu dapat membantu Ye Chen menerobos kekuasaan Huangdi. Dan bukan karena dia tidak berani masuk, itu karena dia tidak bisa masuk, generasi pertama iblis suci sedang menunggunya pergi. Jika dia melihat kesempatan, dia pasti akan memukul segel itu lagi, tanpa penjagaannya, iblis suci akan keluar dari segelnya. Dibutuhkan satu orang untuk menyelesaikan dilema, dan orang ini, mungkin Ye Chen, adalah yang paling cocok. Adapun Di Huang dan Hongyan, dia tidak terlalu percaya pada mereka. Bab 3154 memilih makam. Ya, permaisuri memikirkannya sejenak, tetapi kata-katanya masih terngiang di telinga Ye Chen, penuh keyakinan tanpa akhir. Ye Chen berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun kata permaisuri pendek, baginya itu seperti gunung raksasa yang menekan pundaknya, dia masih tidak tahu di mana permaisuri memiliki kepercayaan padanya, dia hanya tahu bahwa ini adalah misi yang berat, dan dia hanya tahu itu, permaisuri sangat dicintai, didorong ke situasi putus asa, jika tidak, dia tidak akan berjudi dengan rakyat jelata. Faktanya, permaisuri telah berjudi lebih dari sekali, belum lagi tahun-tahun yang lalu, itu juga merupakan pertaruhan besar untuk memaksa Ye Chen menjadi khayalan di jalan Taiko sebelumnya. Dia memenangkan taruhan, Ye Chen benar-benar melakukannya, tidak hanya melakukannya, tetapi juga menyadari keabadian, bahwa keberuntungan melawan langit. Hari ini,
dia masih sangat yakin bahwa Ye Chen dapat bertahan hidup di pusaran air dan menciptakan mitos lain bagi masyarakat Wanyu. Di sampingnya, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mengangkat tangannya dari waktu ke waktu, menyesap anggur kotor, diam-diam melihat ke kejauhan dengan matanya yang dalam. Sejauh yang dia lihat, ada lebih dari satu pusaran, dia memilih yang mana untuk dilihat. Dalam pandangannya, ini sama saja dengan memilih kuburan, pusaran manapun yang dia masuki, itu bisa menjadi tempat kembalinya. Permaisuri juga diam, dari matanya yang indah, tidak ada jejak kekhawatiran yang terlihat. Keyakinan tertentu pada Ekaristi Agung telah terukir di jiwanya. Tripod saya, simpanlah. Edisi kolektor ini, jangan sampai hilang dari saya. Produk khusus Dacu, barang bagus. Ye Chen akhirnya berbicara, dan memberikan bejana kelahiran kepada permaisuri, dan mengembalikannya. Ada hartanya, seperti batu sumber ramuan, seperti edisi langka dan produk khusus, dan semua yang bisa diberikan telah diambil. Jelas, ini adalah kisah pemakaman. Permaisuri tidak pernah menolak siapapun yang datang, dan dia akan menyimpan setiap yang diberikan oleh Ye Chen. Saat menerima sekelompok edisi berharga, dia bahkan meliriknya secara diam-diam. Tidak ada yang lain, kecuali edisi kolektor, yang diukir dengan metode penyembunyian rahasia Ye Tiandi. Tetapi di mata Huang Dinya, semuanya hanyalah hiasan, hanya karena dia dapat melihat dengan jelas, sudut mulutnya tidak dapat membantu tetapi berkedut, dan dia tanpa sadar melirik ke samping, sekali lagi dengan sungguh-sungguh, menatap Ye Chen. Orang suci tertinggi dari keluarga Ekaristi terlihat seperti seekor anjing, tetapi sebenarnya dia tidak tahu apa itu moralitas. Kurang dari BR lebih besar dari tatapan mata permaisuri, Ye Chen sepertinya tidak menyadarinya, dan setelah menyerahkan semua harta, dia mengambil langkah maju, memilih pusaran, yang mungkin merupakan gerbang keberuntungannya, atau miliknya perjalanan ke neraka. Hati tahu itu abadi, dan tubuh manusia itu abadi. Di belakangnya, permaisuri sedikit membuka bibirnya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen berbalik lagi, memegang pipi permaisuri dengan kedua tangan, menunjuk ke bibir merah permaisuri, dan menciumnya dengan keras. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan permaisuri, dan yang tertinggi dalam keadaan linglung, dan itu karena para suprim dari semua generasi tidak ada di sini, pasti yang pertama. Ratu tidak menanggapi. Setelah bingung, dia menyadari arti dari ciuman ini. Bukan dia yang dicium Ye Chen, tapi Cusuan dan Culing. Siapapun yang menjadikan mereka satu, dia tidak bisa memilih Cusuan dan Culing. Jika demikian, sebelum Ye Tiandi berbicara, generasi iblis suci mungkin telah menembus segel dan selalu menunggu kesempatan. Ayo pergi. 2 saat kemudian, Ye Chen melepaskan tangannya, melemparkan jubahnya dengan keras, berbalik, dan berjalan menuju pusaran air, dengan pinggang tegak dan sikapnya, seolah-olah dia akan pergi ke eksekusi, tanah, dengan kebenaran yang menakjubkan. Mari kita lihat, semacam paksaan secara bertahap membaik. Permaisuri melirik ke kiri dan ke kanan, lalu mengejarnya, dan menendang Ye Tiandi ketika dia selesai. Apa yang harus saya katakan? Saya tidak menendang orang dengan mudah, kecuali saya tidak bisa menahannya. Apakah saya benar-benar menganggap ibu saya sebagai menantu perempuan Anda? Tendangan ini cukup jauh untuk Ye Chen, dan dia ingin meninggalkan pandangan belakang yang benar dan menakjubkan untuk orang awam, tapi sekarang tidak apa-apa, seluruh anjing menggerogoti lumpur. Kamu jalang gila, kamu tidak pantas menikah dengan siapapun. Sebelum memasuki pusaran, Ye Chen menoleh dan mengatakan apa yang biasanya ingin dia tegur tetapi tidak berani memarahi. Jika kamu keluar hidup-hidup, kamu harus menjadi lancang untuk sementara, dan kemudian. Jika Anda tidak memarahi, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Permaisuri sangat menggoda sehingga dia tidak bisa tertawa atau menangis. Pertama kali dia memberi Ye Chen, ciuman pertama juga diberikan kepada Ye Chen. Pertama kali dia dimarahi, itu masih tubuh suci kecil itu. Jika Ye Chen belum mencapai tepi pusaran, jika tidak, dia akan memberikan tubuh suci kecil itu. Ketika barang dibawa kembali, dia lumpuh. Tunggu aku, hanya untuk bersenang-senang. Sesaat sebelum tersedot ke dalam pusaran, Ye Chen mengucapkan kata itu dengan sangat serius. Segera setelah Anda memasuki pusaran, Anda akan merasakan kekuatan kehancuran. Hanya dalam sekejap, tubuh kekaisarannya hancur berantakan, anggota tubuhnya, organ dalam, 8 meridian luar biasa, akar Tao, darah dan tulang suci, semuanya runtuh sedikit demi sedikit. Setelah itu, tubuh asli dari roh primordial runtuh, pikiran berubah menjadi abu,
dan roh primordial juga dimusnahkan sedikit demi sedikit, tidak ada gunanya membuka warisan darah abadi. Di luar, permaisuri melangkah maju, melelahkan penglihatannya, mencoba menemukan bayangan Ye Chen di pusaran. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak menemukannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa pipinya penuh dengan air mata, mungkin itu adalah air mata Cusuan Chuling, atau mungkin air matanya yang mengaburkan pandangan kaisar, menyebabkan dia terhuyung-huyung setiap langkah dan hampir jatuh. Itu adalah air mata Cusuan Chuling, kesedihan suasana hatinya mengganggu pikirannya. Dia tidak tahu apakah melakukan ini benar atau salah, pertaruhan besar mungkin benar-benar mendorong Ye Chen ke neraka. Jika Anda kehilangan dia, Anda akan kehilangan orang Wanyu. Butuh waktu lama sebelum dia berdiri diam dan diam-diam melihat pusaran kehampaan, berharap untuk melihat sosok yang hidup itu lagi. Namun, tetap tidak. Ledakan, gemuruh. Tiba-tiba ada ledakan yang bergema dari zaman prasejarah purba, seluruh dunia bergetar, ada roh jahat hitam pekat, berguling-guling di langit, dan bahkan penglihatan yang lebih menakutkan, terjalin dan disimpulkan. Itu adalah generasi iblis suci. Pria itu benar-benar melihat jahitan, melihat permaisuri tidak ada di sana, dia menjadi gelisah dan ingin membuka segelnya dengan paksa. Sialan, makhluk tertinggi dari semua generasi berdiri, menyeret tubuh tua mereka ke langit, dan semua memanggil permaisuri. Dengan kondisi kelelahan mereka saat ini, mereka tidak dapat menyegel generasi iblis suci. Hancurkan, hancurkan untukku. Setan suci generasi pertama mendesis, mata lubang hitam berlumuran darah, itu benar-benar setan gila, dengan serangan gila, dan ingin keluar sebelum kembalinya permaisuri. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa, sebelum segelnya dibuka, permaisuri terwujud seperti mimpi, berdiri di puncak-puncak berkabut, menutupi langit dengan telapak tangannya. Ah, iblis suci meraung, tetapi itu tidak berguna, dan ditekan dengan paksa, hanya menyisakan satu raungan, yang bergema di zaman kuno. Kaisar menghela nafas lega, tetapi mata mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka, meskipun generasi iblis suci disegel dan jalan surga ditahan, permaisuri juga ditahan. Setelah sekian lama, ketika makhluk tertinggi dengan sedikit masa hidup ini dikuburkan, dan ketika iblis surgawi Chongqisha muncul kembali di dunia, rakyat jelata masih akan dikalahkan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menyegelku. Satu generasi iblis suci menyeringai, berbicara kepada permaisuri, dengan wajah ganas. Permaisuri tetap acuh tak acuh, dia datang dan pergi dengan cepat, berdiri di puncak gunung di tepi prasejarah kuno, melihat pusaran melalui kehampaan, dia hanya bisa menunggu di sini, dan kemudian memasuki ilusi, generasi iblis suci akan tetap ada. Dia adalah seorang kaisar yang sunyi yang tertahan dalam kekacauan zaman prasejarah kuno. Penantian ini 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, dunia prasejarah purba cukup hidup, dan malapetaka kaisar terus berlanjut, dan kaisar kera kecil dan Kuiniu akhirnya mengambil langkah itu. Setelah itu, keturunan kaisar, seperti Xiao Chen, Long Teng dan Dacu Huangyan, semuanya membuktikan jalan melawan langit. Generasi selanjutnya benar-benar bangkit. Bagi mereka, tempat prasejarah kuno ini memang merupakan tempat keberuntungan, tanpa penindasan jalan kaisar legendaris, dengan peluang yang cukup, masing-masing dari mereka menerobos langit. Permaisuri tidak pernah menoleh ke belakang, dia hanya melihat kehampaan, dan setelah menunggu beberapa hari, dia tidak melihat gerakan apapun di pusaran air. Baru pada hari ke-9 seseorang jatuh, itu adalah Hong Yan, yang sepertinya tahu apa yang terjadi. Melihat ekspresi permaisuri, dia sedikit tidak bisa dipercaya, dia takut dia benar-benar gila, pertaruhan seperti itu, mungkin, gagal total. Dia bisa melakukannya. Dari awal hingga akhir, permaisuri hanya mengatakan ini. Bab 3155 pusaran 3000 tahun. Adalah ilusi, luas dan halus. Memandang jauh, pusaran itu seperti hiasan, bertitik kehancuran. Apakah saya masih hidup? Mendengarkan dengan hati-hati, Anda dapat mendengar gumaman seperti itu di pusaran air, serak, lelah, dan berubah-ubah. Ini Ye Chen. Ya, dia masih hidup, lebih tepatnya kesadarannya masih hidup, sama seperti pertama kali dia memasuki kepalsuan, tubuhnya hancur dan rohnya menghilang, tetapi kehendaknya masih ada. Apakah saya masih hidup? Kata-kata seperti ini telah terdengar di pusaran berkali-kali dan selama bertahun-tahun. Laju aliran waktu dunia luar dan ilusi, tidak sama, dan laju aliran waktu ilusi dan pusaran juga tidak sama. Itu hanya 9 hari di zaman prasejarah purba,
Tetapi pusaran air, mungkin 1000 tahun telah berlalu, akan ada orang seperti itu yang diam-diam menghitung waktu untuknya. Orang adalah permaisuri. Keindahannya juga ada, dan kedua wanita itu berdiri berdampingan, membentuk pemandangan indah di ujung zaman prasejarah kuno. Selama periode itu, beberapa makhluk tertinggi juga berlari, kebanyakan dari mereka sudah sangat tua, dan datang untuk meminta stempel permaisuri, tetapi mereka benar-benar tidak dapat bertahan lagi, dan mereka akan menjadi abu jika mereka hidup lebih lama. Permaisuri tidak pelit, dia akan menyegel setiap yang datang, tetapi dia tahu bahwa menyegel yang tertinggi hanyalah tindakan sementara, dan dia tidak dapat menyegelnya sepenuhnya, karena yang tertinggi memiliki lebih banyak atau lebih sedikit aturan, yang tidak dapat dia segel. Pada hari kedua, Kaisar Naga dan Kaisar Manusia datang bergandengan tangan, keduanya diselimuti kematian. Berbeda dari makhluk tertinggi lainnya dari generasi tersebut, sebelum mereka datang ke sini, mereka semua memenggal kepala mereka sendiri dan mengembalikan Raja Manusia dan penguasa naga ke tubuh bebas mereka. Kaisar, Tuan Long, Long Yi, Long Wu dan Ren Wang, semua datang, air mata mengalir di wajah mereka, memohon yang tertinggi sepanjang hari untuk bunuh diri, itu hanyalah geli, tetapi di lubuk hatinya, dia tidak melakukannya, tidak berpikir begitu. Kedua kaisar tidak berbicara, dan yang tersisa bagi jiwa yang tersisa hanyalah dua punggung tua seperti permaisuri Donghua, selalu ada harapan di dunia. Ditemani angin sepoi-sepoi, kedua kaisar tertidur. Setelah tidur ini, mungkin dia tidak akan bangun lagi, bahkan jika dia berada di segel, dia tidak bisa menyembunyikan esensi hidupnya yang telah berlalu. Ada saat ketika Hong Yan menoleh ke belakang. Dia memiliki pandangan panorama akumulasi ki dari 4 orang, dan mereka semua tampak seperti kaisar, dan mereka telah menyentuh penghalang jalan kaisar. Benar, mereka bertiga sekarang bebas, dan penindasan jalan kaisar dari dewa hilang. Jika kesempatannya cukup, mereka akan bisa menantang langit dan menjadi kaisar. Nyatanya, tidak banyak waktu yang tersisa untuk jiwa-jiwa yang tersisa, meskipun tentara ekspedisi semua surga datang hari itu, karena akhir masa hidup mereka, mereka datang ke sini untuk memperebutkan kesempatan. Setelah raja pergi, Tuan Long juga berbalik, jelas memiliki tubuh yang bebas, tetapi hatinya sangat berat. Fakta juga membuktikan bahwa sisa jiwa yang maha tinggi memang cukup menakjubkan, seperti halnya Zixuan dari permaisuri Donghua. Pada hari ketiga setelah Kaisar Naga dan Kaisar Manusia disegel, Zixuan menarik Kaisar Jie, dan akhirnya mengambil langkah itu, lebih besar dari. Emosi di dunia memang hal yang aneh, dan sisa jiwa permaisuri membuktikan Tao melalui emosi. Luar biasa, terlalu banyak kaisar mendongak dan tersenyum, mengetahui bahwa obsesi Zixuan bukanlah tahta tertinggi, dan alasan mengapa dia bisa membuktikan Tao melawan langit hanya untuk mengejar jejak permaisuri Donghua dan Di Huang. Dunia ini sangat menarik. Kaisar Hantu menghela nafas dengan tangan di tangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sisa jiwa dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, dan dia juga bisa disebut satu kaisar dan dua makhluk tertinggi. Saya tidak tahu apakah hantu saya juga memiliki keberuntungan yang baik. Kaisar Xuan menyentuh dagunya, jika dia membawa orang itu ke zaman kuno, dan jika dia juga dibebaskan, dia mungkin bisa membuktikannya, kebenaran. Hal yang paling memuaskan adalah Yue Sang. Sekarang tampaknya keputusan untuk membebaskan Zixuan sangat tepat, harapan dan cintanya akan berlanjut dengan kesaksian Zixuan. Di Huang mungkin tidak mengetahui pikirannya, tetapi hanya tahu bahwa kesaksian Zixuan di luar dugaannya. Yang menonjol bukan hanya Zixuan, tapi juga Ren Wang, Long Ye, Long Yi dan Long Wu. Hanya butuh 3 hari bagi Zixuan untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar, dan mereka berempat menerobos dengan kuat karena penindasan dewa, mereka seharusnya mengumpulkan banyak uang. Mereka berempat melewati malapetaka kaisar, dan pemandangannya cukup megah, tidak hanya para dewa dan jenderal, tetapi bahkan kaisar dari generasi ke generasi pergi ke sana, jadi saya cukup optimis dengan mereka berempat. Hal yang paling menjanjikan adalah sisa jiwa Kaisar Naga. Katakanlah permaisuri Donghua dan Kaisar Manusia memiliki satu kaisar dan 2 makhluk tertinggi, dan garis keturunan Kaisar Naga Taixu lebih tinggi. Menambahkan Master Naga, Long Yi dan Long Wu, ada 1 kaisar dan 4 makhluk tertinggi. Tidak ada preseden seperti itu di dunia 2 era. Berkat fakta bahwa Kaisar Naga telah memproklamasikan dirinya, jika dia tahu, dia akan bersyukur, dan punggungnya harus lurus, dia memiliki wajah yang panjang. Cara Kaisar telah berubah.
Keindahan di puncak gunung bergumam pada dirinya sendiri bahwa jiwa yang tersisa tertinggi menjadi seorang kaisar, yang selanjutnya menegaskan perubahan cara kaisar. Seharusnya era ini begitu luar biasa sehingga menciptakan raja manusia. Tubuh bebas mungkin tidak dapat membuktikan kebenarannya. Waktu tidak pernah berhenti. Di ujung zaman kuno, permaisuri masih menunggu menurut perhitungannya. Jika Ye Chen benar-benar hidup, 2000 tahun telah berlalu dalam pusaran kehampaan. Ada semacam senyum mencela diri sendiri yang sering bermain di pipinya. Berkali-kali, dia adalah seorang kaisar yang sunyi, eksistensi yang mirip dengan seorang master, tetapi dia hanya bisa menaruh harapannya pada seorang kaisar surgawi. Nama sepi kaisar tampaknya telah menjadi lelucon. Dia mencela diri sendiri, orang kepercayaannya juga punya. Garis ekaristi, garis keselamatan, terlalu sering, ekaristi kecillah yang berperang, dia adalah jenderal yang sebenarnya. Terus menyerang kota. Sialan, entahlah pada hari itu, sumpah serapa bergema di seluruh dunia kuno, dan dikatakan berasal dari Kaisar Xuan. Itu bukan salahnya, itu hanya karena ada perampokan kaisar, bukan perampokan kaisar agung, tapi perampokan kaisar semu yang asli. Benar, Youdi Maju Sok Huang adalah Xuanyuan Heavenly Emperor di senja hari, dia menerobos langit dan memasuki kuasa Desolate Emperor dari puncak Heavenly Emperor. Pada saat itu, makhluk tertinggi dari semua generasi berdiri, mengetahui bahwa Xuanyuan menentang langit, itu tidak terpikirkan, dan dia benar-benar dapat berubah menjadi nirvana dalam situasi putus asa. Dia mungkin bukan makhluk tertinggi terkuat di surga, tetapi dia jelas merupakan kaisar pertama di surga yang bercita-cita untuk kesunyian semu. Ketika kesengsaraan kaisar berakhir, Kaisar Xuanyuan telah menjadi matahari paling terang di langit yang gelap, yang disebut akhir kehidupan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dengan keberuntungannya, semua kaisar tua di surga, kecuali dia, masih terhalang di depan jurang puncak kaisar surga. 3000 tahun, permaisuri memejamkan mata, dan melihat kehampaan dan kehampaan lagi. Jika Ye Chen masih hidup, seharusnya ada 3000 tahun di dalamnya. Apakah aku masih hidup? Gumaman Ye Chen masih bergema, tidak ada yang bisa mendengarnya, tetapi terukir di pusaran seperti tanda merek. Permaisuri tidak membuat kesalahan, itu memang 3000 tahun, dan pusaran itu 3000 tahun. Dia sadar, tetapi tidak berpikiran jernih. Saat dia dihancurkan, dia dalam keadaan linglung, seolah-olah dalam kekacauan, tidak mampu untuk membedakan antara realitas dan ilusi. Suatu hari di dunia luar, 100 tahun lagi di pusaran. Abad ini cukup peringatan, dia telah memadatkan kesadarannya dan mendapatkan pikiran yang jernih. Hidup tidak boleh mati. Suara Ye Chen serak, dan dia tertawa lelah. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan dia tidak lagi berada di pusaran. Dia pasti telah mencapai wilayah tak dikenal yang disebutkan oleh permaisuri. Mari kita bicara tentang alam yang tidak diketahui ini, yang sangat ajaib, seperti langit berbintang, tetapi setengah dari bintang-bintang hilang, dan kadang-kadang cahayanya berkedip, menguraikan busur yang indah dalam luasnya. Di sini, tidak ada kekuatan spiritual, tidak ada alam semesta, tidak ada peraturan, dan tidak ada persepsi jalan surga, atau dengan kata lain, di luar kendali jalan surga. Menarik, gumam Ye Chen, kesadarannya melayang-layang. Dibandingkan dengan kekosongan, tempat ini benar-benar abadi, karena tidak ada aturan sama sekali, dan itu adalah bagian kosong. Mungkin lebih nyata untuk menyebut tempat ini ilusi. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung menyilangkan lututnya. Dengan tubuh yang sadar, seseorang dapat memadatkan roh primordial dan membentuk kembali tubuh fisik. Proses ini, kata permaisuri, memang cukup lama. Ketika dia berdiri lagi, dia sudah menjadi daging dan darah, berjalan di atas kehampaan, mengawasi sepanjang jalan. Pada satu titik, dia mengangkat matanya. Di atas kepala, puncak berkabut sangat terdistorsi, tampaknya itu adalah jalan keluar menuju pusaran. Keluar dari pusaran, itu adalah kepalsuan. Dari kepalsuan, itu adalah prasejarah kuno. Dia menutup matanya dan menutupnya juga. Stasiun ini berlangsung lama, dan saya menyadari dalam meditasi bahwa tidak ada aturan di sini, dan tidak di bawah kendali surga. Itu adalah harapan, mungkin, setiap orang dapat memiliki buku hidup dan mati di tangan mereka. Ada drama. Saya tidak tahu kapan saya melihatnya dengan mata tertutup, menunjukkan senyuman, dan dia bisa melihat kecemerlangan emas bersinar di tubuh Kaisar Agungnya, melonjak dengan vitalitas, seperti sumber vitalitas, darah yang mengepul, membentuk gonggongan.
Yang, setiap helai mengandung semangat agung. Jika ada orang luar di sini pasti heran, dia belum maju, tapi umurnya tidak berkurang tapi bertambah, tepatnya umur yang dulu dia korbankan semuanya sudah pulih. Luar biasa, sungguh luar biasa. Senyum Ye Chen semakin kuat. Tidak ada aturan di sini, tetapi dia memiliki aturan. Pembalikan waktu itulah yang memulihkan umurnya. Dengan kata lain, makhluk tertinggi dari semua generasi dapat melakukan hal yang sama ketika mereka datang ke sini, dan apa yang disebut akhir kehidupan tidak lagi menjadi bencana. Dia cukup ambisius untuk mempertaruhkan nyawanya, tetapi juga ingin menggunakan hukum untuk membalikkan dan secara paksa membobol Kaisar Kuaso Desolate. Sayangnya, dia gagal melakukannya. Tempat ini cukup ajaib, memang benar tidak ada aturan, dan tidak salah bahwa itu tidak di bawah kendali surga, tetapi dia sendiri memiliki semacam penjara. Di sini, hanya dengan melampaui dirinya sendiri dia dapat menerobos langit. Cukup, Ye Chen membuka matanya sambil tersenyum, dan meregangkan pinggangnya. Dia tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan membawa semua makhluk tertinggi, dan tidak akan terlambat untuk belajar. Untuk itu bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya dia melihat tempat yang menarik seperti ini. Saat dia berbicara, dia melonjak selangkah demi selangkah menuju pintu keluar pusaran, tidak tahu berapa lama dunia luar telah berlalu. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba mendengar getaran, dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke samping, melihat keluar dengan seluruh penglihatannya. Saya melihat hal yang aneh, pada pandangan pertama, itu adalah sebuah bola, tetapi setelah melihat lebih dekat, itu benar-benar sebuah bola, bulat dan halus, penuh cahaya, lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah bola cahaya, itu adalah bola ketiadaan, melompat-lompat, seperti bayi nakal, sangat gelisah. Ye Chen mengangkat alisnya, menyatukan tangannya, menatap bola cahaya, dan berjalan selangkah demi selangkah, bukankah dia mengatakan tidak ada aturan? Dari mana bola itu berasal? Jaraknya terlihat sangat dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh. Ye Chen tidak tahu berapa lama dia berjalan sebelum mencapai kehampaan itu. Ini sebuah bola, namun, ini bukan jenis bola yang ditendang orang, alasan utamanya adalah bola ini terlalu besar, melihat kepala itu, lebih besar dari Wang Xuanxing, berdiri di depannya, seperti semut kecil. Apa itu? Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Masih ada darah yang menetes dari sudut matanya. Cahaya dari bola menembus matanya dengan menyakitkan, dan bahkan roh primordial ditusuk dengan retakan. Bab 3156 Bayi Kecil Aneh. 5.000 tahun. Permaisuri bergumam pelan di puncak gunung di tepi zaman kuno. Belum lama di luar, tetapi menurut perhitungannya, sudah 5.000 tahun di pusaran. Hong Yan bisa mendengarnya bergumam. Dibandingkan dengan permaisuri, cahaya di mata wajah merah itu sedikit redup. Aku sudah lama tidak melihat Ye Chen keluar. Mungkinkah dia dimakamkan sedini hari itu? Penantian mereka hanya menipu diri sendiri dan yang lain. Ledakan, gemuruh. Suara gemuruh di belakangnya tidak pernah berhenti. Ada kaisar ekstrim. Hari ini, setiap beberapa hari, ada jenderal tua, dan ada jenderal muda. Selain itu adalah altar. Ye Chen memasuki alam pusaran yang tidak diketahui, dan tidak berada di bawah kendali Tiandao, menyebabkan Tiandao merasa tidak nyaman, terkadang kilat menyambar dan bergemuruh. Kehendak semacam ini juga diteruskan ke generasi iblis suci, dan serigala melolong sesekali. Ini adalah fenomena yang luar biasa. Setidaknya, permaisuri berpikir demikian, jalan surga dalam kegelapan tidak akan gelisah tanpa alasan, dan generasi iblis suci tidak akan berteriak tanpa alasan, pasti ada alasan, dan alasan ini, kemungkinan besar itu adalah Ye Chen. Pamanmu, aku memprovokasimu. Dunia prasejarah kuno hidup, dan alam tak dikenal juga hidup. Mendengarkan dengan cermat, itu penuh dengan kutukan Ye Tiandi. Akan melihatnya sekarang, sungguh lucu, berguling dan merangkak sepanjang jalan, terutama karena ada orang yang mengejarnya. Lebih tepatnya, ada pengejaran bola. Sebuah bola yang lebih besar dari Wang Xuanxing sedang mengejar seseorang yang lebih kecil dari semut. Gambar itu menarik hanya dengan memikirkannya. Menipumu untuk memprovokasimu. Ye Chen cukup malu, dia baru saja mempelajari bola, tetapi ketika dia melihatnya, bola mengenai dia, dan mengejarnya sepanjang jalan. Untuk omelan Ye Chen, Guang Qiu tidak menjawab, dan tidak tahu apakah dia akan berbicara, jadi dia mengejar Ye Chen. Apa? Wajah Ye Chen sangat gelap.
Karena dia bercita-cita ke puncak Kaisar Surga, dia sangat malu untuk pertama kalinya. Pengumpulan kekuatan misterius, belum lagi benjolan, bahkan kaleng gosok ringan menjatuhkannya dari Bima Sakti. Sebelum datang, Permaisuri tidak memberitahunya, atau dengan kata lain, bahkan Permaisuri bahkan tidak tahu bahwa ada bola di area yang tidak diketahui. Jika dia masuk, dia mungkin akan terkejut, atau dia akan dikejar ke seluruh langit. Untungnya, kaki dan kaki Ye Tiandi cukup licin, dan mereka selalu membalikkan hukum. Meskipun bolanya besar, tetapi tidak bisa mengenai dia, Tuhan tahu betapa menjijikkannya jika dipukul. Bisakah kamu mendengar suara aneh? Si cantik bertanya dengan mata menyamping ke puncak gunung di tepi zaman kuno. Beberapa saat yang lalu, dia sepertinya mendengar teriakan. Menilai dari nadanya, itu adalah Ye Chen. Permaisuri mengangguk ringan, keindahan puncak kaisar dapat didengar, dan dia, kaisar yang sunyi, tidak akan gagal untuk mendengar, dan dia sangat yakin bahwa itu adalah suara Ye Chen. Hanya karena dia bisa mendengarnya, dia sangat bingung di area yang tidak diketahui itu, masih ada monster yang tidak dikenal. Ketika dia masuk lebih awal, dia tidak bertemu dengannya. Namun, berita ini masih bagus, setidaknya bisa membuktikan bahwa Ye Chen masih hidup, katakan saja. Makhluk tertinggi dari garis keturunan tubuh suci tidak mudah mati, lihat saja suaranya, Anda dapat mengetahui bahwa dia masih hidup dan menendang. Wilayah yang belum dipetakan, Ye Chen masih berlari, tetapi dia melihat pintu keluar, tetapi dia tidak pergi ke sana, dia harus mencari tahu apa itu, apakah dia bijak atau tidak, dan mengapa dia mengejarnya. Di depannya, tubuhnya terpaku, dan sosoknya seperti semut langsung tumbuh lebih tinggi dan menjadi jauh lebih besar, sehingga bola cahaya, yang lebih besar dari Wang Xuanxing, benar-benar menjadi bola di depannya. Karena itu adalah bola, itu harus ditendang. Biarkan kamu mengejar. Ye Chen menendang dengan agresif, dan bola cahaya yang menggelinding ditendang keluar. Namun, dia tidak jauh lebih baik, setengah dari kakinya pecah, karena penerus darah abadi pulih seketika. Melihat bola lagi, itu benar-benar mengubah bentuknya. Itu sebesar bintang, tetapi menyusut sangat cepat. Selain itu, di bawah tatapan Ye Chen, itu mengambil bentuk manusia dan berubah menjadi boneka kecil, sekitar 1 atau 2 tahun, merah muda berdebar dan berdaging, seluruh tubuh penuh kilau dan kecemerlangan. Sekilas, saya pikir itu adalah batangan emas. Menarik. Ukuran Ye Chen juga menyusut, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Boneka kecil itu telanjang, dan penonton ingin melangkah maju dan bermain dengan adik laki-lakinya yang imut. Jadi, semua ini tentang apa? Ye Chen masih melihatnya, tetapi dia masih belum memahaminya, dan dia tidak yakin apakah bayi kecil yang berubah menjadi bola cahaya itu memiliki kecerdasan spiritual, mengapa ia berada di alam spiritual yang tidak diketahui, apakah ia dilahirkan, dan dibesarkan, atau hanya seperti dia. Spesies asing. Tok-tok, tiba-tiba, bayi kecil itu tersenyum polos dan cerah, dengan mata besar, bebas dari kotoran dunia, menatapnya dengan berbinar. Ye Tiandi menjadi begitu paternal, dia muncul lagi, melingkari bayi kecil itu lebih dari selusin kali, dan terkadang mengulurkan tangannya, mencubit lengan dan kakinya yang kecil, untuk memastikan bahwa bayi itu bukan manusia, karena tidak ada darah dan tidak ada darah daging, belum lagi roh primordial, bentuknya saat ini dikumpulkan oleh apa yang disebut cahaya. Menarik, Ye Chen mengulurkan tangannya, mengambil si kecil, seperti kelinci, dan mulai menyimpulkan keajaiban, mencoba mencari tahu asal-usul bayi kecil itu. Di bidang yang tidak diketahui, deduksi efektif, tetapi hanya efektif di sini, tidak mungkin menyimpulkan hal-hal di dunia luar. Yang mengejutkannya adalah boneka kecil ini tidak memiliki akar, tidak peduli bagaimana dia menyimpulkannya, dia tidak dapat menemukan akarnya, seolah-olah muncul begitu saja. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan keberadaan yang aneh seperti bayi kecil. Jika ada akar penyebabnya, tidak apa-apa jika dia tidak dapat menyimpulkannya, tetapi jika itu muncul begitu saja, dia tidak dapat mengetahuinya, itu keluar. Seharusnya tidak, kata Ye Tiandi, menyeka wajahnya, karena lelaki kecil itu, buang air kecil di wajahnya yang jelek. Tidak tepat mengatakan bahwa itu urin, tidak ada darah atau daging, dari mana asalnya urin, jelas dalam bentuk urin, menunjukkan cahaya. Sangat nakal, kamu bukan bayi yang baik. Ye Chen meletakkan bayi itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu pasti orang pertama yang berani kencing di wajahku. Jika aku tidak melihatmu begitu imut,
aku pasti akan menjatuhkanmu, diisi kembali ke dalam rahim. Bayi kecil itu bahkan lebih menarik, dia naik ke bahu Ye Chen seperti pesek kecil, memegangi kepala Ye Chen, mengendus-endus, dan sepertinya ingin menggigit. Bahkan, dia benar-benar berbicara. Dengan gigitan ini, Tuan Muda Ye memamerkan giginya dan menyeringai, puncak agung Kaisar Surgawi, tubuh suci agung, tubuh Kaisar abadi, bisa disebut King Kong yang tidak bisa dihancurkan, tetapi bayi kecil menggigit sepotong daging. Ayo, makan ini enak. Ye Chen menyerahkan buah spiritual, dan ngomong-ngomong, menaruh beberapa produk khusus Dacu, ingin melihat apakah si kecil ini memiliki reaksi khusus setelah memakan produk khusus tersebut. Xiaowa mengabaikannya, dan terus menggerogoti kepala Ye Chen, belum lagi pengalaman fisiknya, hanya dengan melihatnya saja sudah menjijikkan. Menurut postur ini, ia dapat memakan tubuh suci tingkat kaisar satu demi satu. Ye Chen mengulurkan tangannya lagi, dan mengambilnya untuk si kecil lagi. Matanya hampir menyipit menjadi garis, dan dua gigitan daging yang digerogoti Xiaowa jelas ditelan oleh Xiaowa, tetapi mereka menghilang tanpa jejak. Ya, mari kita tinggalkan beberapa residu atau sesuatu. Sayangnya, tidak ada. Dalam sekejap, lelaki kecil itu berubah bentuk lagi, menjadi seberkas cahaya, lepas dari telapak tangan Ye Chen, berubah menjadi boneka kecil lagi, dan naik ke tubuh Ye Chen lagi. Kali ini, bahkan lebih aneh. Hukum misterius yang mengelilingi tubuh Ye Chen, untayan dan untayan, tampaknya tersembunyi, tetapi itu merenggut untayan, memasukkannya ke mulutnya, dan memakannya tanpa jejak. Ini membuat Ye Chen merasa kedinginan. Apa-apaan ini yang masih bisa memakan hukum? Tidak, Ye Chen mengerutkan kening, melihat sekeliling untuk waktu yang lama, dan matanya semakin menyipit. Jika dia menebak dengan benar, bidang yang tidak diketahui ini bukannya tanpa aturan, atau dengan kata lain, dulu ada, tetapi alasan mengapa menjadi kosong mungkin dimakan oleh benda kecil ini, dan aturannya bisa ditelan, apalagi itu. Itu tidak bisa dimakan. Jika itu masalahnya, bahkan Dao of Heaven bisa menelan benda ini. Bab 3157 Foodie. Cekikikan, domain yang tidak diketahui penuh dengan senyum anak-anak kecil, masih sangat polos. Itu benar-benar berdedikasi, berbaring di tubuh Ye Chen, memahami hukum Ye Chen yang terlihat samar, makan dengan sangat bahagia. Meskipun orang itu kecil, ia memiliki nafsu makan yang besar, tidak hanya memakan aturan, tetapi juga memakan Yuan umur panjang, hanya dengan linglung, umur 100 tahun Ye Chen ditelan tanpa jejak. Benar, Anda bisa memakan aturannya, dan Anda juga bisa memakan esensi kehidupan, termasuk sumber, darah, dan jiwa, dan sebagian besar bisa ditelan. Itu keren. Pergi dan tetap di sana. Ye Chen mengangkat tangannya dan membuangnya, dan dia juga mundur, dengan sengaja menjaga jarak darinya, dan jika dia dimakan, dia akan dimakan tanpa bekas. Pada saat ini, melihat senyum bayi kecil itu, entah kenapa menyeramkan, tidak menakutkan untuk menjadi ganas, tetapi yang menakutkan adalah jelas menakutkan, tetapi memiliki penampilan yang polos. Tuhan tahu itu di balik topeng bayi kecil itu, ada wajah seperti apa. Juga, apa sebenarnya itu? Ye Chen telah menanyakan pertanyaan ini ribuan kali di dalam hatinya, dia dapat mengikuti aturan, dan dengan pengalamannya di puncak Kaisar Langit, dia belum pernah mendengar keberadaan seperti itu. Keok-keok, dilempar keluar oleh Ye Chen, bayi kecil itu tidak marah, tetapi masih tersenyum bahagia, begitu berdaging, ia berlari ke arah Ye Chen lagi, dan ada hala dari mulutnya yang kecil, dikatakan hala, tapi itu sebenarnya penuh cahaya tampaknya di matanya. Ye Chen sama sekali bukan manusia, tapi permen yang sangat lezat. Segel, dengan dentang, Ye Chen mengubah 4 pilar cahaya abadi dengan kekuatan abadi, mengumpulkan sangkar, dan mengurung Xiaowa di dalamnya. Si kecil juga menarik, berbaring di tanah seperti pesek kecil, mengendus-endus sampai berada di bawah sinar cahaya abadi, hanya untuk melihat matanya yang besar bersinar, memegang sinar cahaya dan menggerogotinya. Sinar abadi cahaya menghilang sepotong demi sepotong, yang disebut segel, baginya, tampaknya merupakan hiasan. Ye Chen mengerutkan kening, mata kirinya diarahkan ke Xiaowa, dan dia melemparkan amaterasu. Tiba-tiba, api hitam pekat menyala di tubuh Xiaowa. Itu bukan api sungguhan, tapi perpaduan tabu. Mereka yang terkena akan larut dalam samsara sedikit demi sedikit. Tapi Xiaowa luar biasa, mengangkat tangan kecilnya, dia merobek api ilusi, meremasnya menjadi bola, dan memasukkannya ke dalam mulutnya.
Sudut mulut Ye Chen sedikit berkedut, sejak pembukaan Amaterasu, ada banyak cara untuk memecahkan metode ini adalah pertama kalinya saya menemukan adegan dimakan di tempat. Ketika dia melihatnya, sangkar yang dibentuk oleh sinar cahaya abadi telah dimakan oleh bocah lelaki itu, yang memiliki nafsu makan yang besar dan tidak pilih-pilih makanan. Segel, Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengaktifkan metode abadi, menggunakan Taoisme untuk membentuk kuali, dan membawa Xiaowa ke dalamnya. Api di kuali berkobar, itu adalah nyala api yang diubah oleh kekuatan roh primordialnya, dan dia ingin mencoba untuk memperbaiki Xiaowa. Hal kecil itu bagus, melompat-lompat di kuali, melompat-lompat di lautan api, tidak hanya gelisah, tetapi juga melakukan pekerjaan lamanya, tidak mudah berjalan di sana, sambil makan, api Yuanshan Ye Chen tidak mempedulikannya, tetapi malah dimakan, dan bahkan tripod yang terbuat dari tao digerogoti lubang besar. Makan semuanya, Ye Chen bergumam, semakin merasa bahwa tebakannya dapat diandalkan. Si kecil bisa makan aturan, umur panjang, Taoisme, api, dan keabadian. Sepertinya selama ada sesuatu, apakah itu nyata atau ilusi, itu bisa terjadi, dimakan. Dia yakin bahwa jika dia mengeluarkan Xiaowa dan memberinya cukup waktu, dia akan dapat mengambil banjir kuno, jalan kuno, surga, para biksu, pegunungan, cangcuan, termasuk iblis suci, bencana, iblis surgawi, dan bahkan jalan surga, semuanya, dapat dimakan menjadi kosong, seperti bidang yang tidak diketahui ini. Karena itu, dia semakin merasakan angin sejuk bertiup di punggungnya. Dalam arti tertentu, bayi kecil itu lebih menakutkan daripada Tiandao. Dibandingkan dengan itu, klan rakus dari garis keturunan surga menelan hanyalah penyihir besar dalam hal kemampuan makan. Hal kecil ini benar-benar memakan segalanya. Berpikir untuk menelan, mata Ye Chen berkedip cerah. Jika Xiaowa bisa makan, dia juga bisa menelan. Jika Xiaowa menelan, mungkin dia bisa memiliki kemampuan Xiaowa untuk memakan semuanya, lalu mengirimkannya. Setan suci macam apa yang harus dilawan, dan surga macam apa yang harus dihancurkan, lebih mudah dimakan langsung daripada yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya, dia telah melakukan ini, dan pusaran seni iblis menelan surga tiba-tiba muncul, dan Xiaowa, yang masih memakan nyala roh primordial, ditarik ke dalam pusaran di tempat. Namun, pemikiran Ye Chen terlalu sederhana, memang benar Xiaowa ditarik ke pusaran air, tetapi dia tidak bisa menelan Xiaowa. Kaisar Ye Tiandi tidak percaya pada kejahatan, jadi dia melakukan Dream Dao dan menyeret Xiaowa ke alam mimpi, ingin melakukan penelitian di dalam mimpi. Fakta sekali lagi mengkonfirmasi tebakannya. Bocah lelaki yang makan segalanya bahkan bisa makan mimpi ilusi. Karena alasan ini, dia menderita reaksi balik. Mimpi itu dibangun olehnya, dan sekarang penuh dengan lubang, tidak heran dia merasa lebih baik. Untuk pertama kalinya, Ye Chen berhenti, mengelus dagunya, menyipitkan matanya sedikit, dan menatap Xiaowa lagi. Si kecil merah jambu itu menunjukkan nafsu makannya sepanjang waktu, dia bisa makan semuanya, dan dia tidak bisa merasa cukup tidak peduli berapa banyak dia makan. Jika ada siaran makanan, Xiaowa akan menjadi yang kedua, dan raja dari surga dan saya tidak akan berani menjadi yang pertama. Mari kita bicarakan. Ye Chen meneruskan kesadarannya dan mencoba berkomunikasi dengan Xiaowa, tetapi dia tidak bisa menyegel atau menelannya, jadi dia hanya bisa mendekatinya. Jika keberadaan seperti itu ada, itu tidak bijaksana untuk menjadi musuhnya, sepertinya lebih praktis untuk menarik mereka menjadi rekan satu tim. Tapi tanggapan Xiaowa membuatnya merasa sakit perut, dan kesadaran ilahi yang keluar dimakannya dalam satu gigitan. Jangan seperti ini, mari kita bicara. Ini pertama kalinya aku melihat master yang mendominasi sepertimu. Petik 2. Tolong jangan lakukan itu. Petik 2. Ye Tiandi tidak percaya pada kejahatan, dan perasaan ketuhanannya mengikuti satu demi satu, menyampaikan satu kata demi satu, menyanjung dan menipu, selama dia bisa berkomunikasi dengan Xiaowa, dia tidak peduli dengan wajahnya. Tapi Xiaowa, hanya ada satu reaksi, makan daunnya. Kesadaran Chen juga memakan kata-kata Ye Chen. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Singkatnya, dia sampai pada kesimpulan, itu seorang foodie. Tidak ada gunanya berbicara dengannya kecuali untuk makan, dan dia semua tentang itu selama itu bukan milik bidang yang tidak diketahui. Terlepas dari aturannya, itu masih aturan hukum. Tampaknya ia tidak akan makan sejauh ini, di bidang yang tidak diketahui ini, kecuali. Ye Chen, sangkar tersegel apa lagi,
tripod yang diubah oleh Tao, mimpi yang tersisa semuanya dimakan oleh Xiaowa. Jadi Xiaowa menatap Ye Chen lagi, menjilat lidah kecilnya, dan benar-benar menganggap Ye Tiandi sebagai permen. Zeng, Ye Chen tetap diam, berubah menjadi pedang abadi, dan juga mengaktifkan penerus darah, siap berlatih dengan Xiaowa. Yang terbaik adalah bisa berkomunikasi, dan yang terbaik juga bisa menariknya ke menjadi rekan satu tim. Jika keberadaan seperti itu ada, tidak apa-apa untuk tinggal di sini, tetapi begitu mereka pergi ke dunia luar, alam semesta tempat mereka berada akan dimakan oleh Xiaowa, sebagai alam kedua yang tidak diketahui. Saat berbicara, Xiaowa telah tiba, saya tidak mudah memukul anak-anak. Petik 2. Kata Ye Chen, pedang abadi telah ditebang, dan pukulan dari puncak Kaisar Langit benar-benar akan menghancurkan langit dan bumi. Berkat fakta bahwa tidak ada gunung dan bintang di daerah yang tidak diketahui ini, jika tidak, itu pasti akan runtuh di bawah pedangnya. Hui. Mudah dan tidak ada yang berani memukulku. Petik 2. Jika Xiaowa memiliki kecerdasan, jika ia dapat berbicara, ia pasti akan mengucapkan kalimat ini, Anda duri kecil, Anda berani memukul saya. Memang, ia memiliki modal untuk mengatakan ini. Meskipun pedang Ye Chen menghancurkan dunia, itu tidak cukup untuk melihat di depan Xiaowa. Pedang itu sepertinya terpotong pada besi abadi, percikan api terpicu, dan ada suara dentang. Klik, pedang abadi pecah di tempat, dan bahkan Ye Chen mundur dari keterkejutannya, dan lengannya sangat terguncang hingga darah dan tulangnya roboh. Di sisi lain, Xiaowa tidak terluka. Mata Ye Chen dipenuhi dengan keterkejutan, dia tahu bahwa bayi kecil itu bisa makan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia bisa menolak begitu banyak. Kaget, tapi juga malu. Ini adalah pertempuran pertamanya sejak dia menjadi Kaisar Langit di puncaknya. Jika kemenangan ditentukan oleh gerakan ini, maka dia telah kalah dalam kekacauan total. Yang lebih menjijikkan masih tertinggal. Bayi kecil itu tidak hanya bisa makan dan melawan, tetapi juga sangat pandai berkelahi. Dengan lambaian tangan kecilnya, Ye Chen berbalik 80.000 mil. Berkat fakta bahwa tidak ada seorang pun di sini, jika ada, Anda akan tercengang. Itu adalah Ye Chen. Makhluk tertinggi dari garis keturunan tubuh suci, puncak sebenarnya dari Kaisar Surga, sangat rentan di depan seorang anak kecil. Sungguh aneh, Ye Chen Huo berdiri diam, berdarah dari sudut mulutnya, dan ekspresinya serius. Dia tidak tahu apa itu bayi kecil, dan dia tidak tahu bagaimana mendefinisikannya. Dia hanya tahu bahwa hal kecil itu menakutkan. Ini sangat aneh. Saya khawatir itu tidak akan cukup untuk menarik permaisuri Tianting kuno yang asli ke sini. Tok-tok, bayi kecil itu cekikikan, dengan suara susu, dan datang dengan langkah terhuyung-huyung. Dia berdaging, dengan kepala harimau dan otak harimau. Dari dia tidak bisa melihat sedikit pun permusuhan atau niat membunuh, sama seperti orang biasa, boneka kecil di rumah. Tapi, hanya boneka kecil, begitu menakutkan bahkan tubuh suci Kaisar Surga tidak cukup untuk dilihat. Dan tawanya, jika Anda mendengarkannya sekarang, tidak hanya menyeramkan, tetapi jatuh ke telinga Ye Chen, ia juga memiliki semacam kekuatan sihir tertinggi, yang dapat mengganggu pikiran. Dalam sekejap mata, Xiaowa datang lagi. Ye Chen melarikan diri ke belakang dan melakukan Tao dengan satu tangan, dalam kehampaan dan ketiadaan, dia melakukan putaran matahari, dan cahaya abadi mekar. Melihat ini, bayi kecil itu berhenti mengejar Ye Chen, cekikikan, dan langsung pergi ke matahari dan bulan purnama. Apa yang disebut cahaya abadi dan cahaya bulan yang cerah tidak berpengaruh pada bayi kecil itu, tetapi dimakan olehnya satu persatu, bahkan matahari dan bulan purnama yang dilakukan oleh Ye Chen pun tidak luput, dan dimakan tanpa bekas. Apakah tidak ada cacat? Ye Chen mengerutkan kening, Xiaowa tidak memiliki akar, tidak ada sumber, tidak ada cara, tidak ada aturan, tidak ada ingatan dan jiwa, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu kosong. Di depannya, semua hukumnya, termasuk kultivasi, kekuatan tempur, dao, darah, dan asal-usul, tampaknya menjadi hiasan, dan ini saja tidak sebanding dengan permaisuri surga. Bersenandung, ketika dia melihatnya, Xiaowa juga cukup nakal, tangan kecilnya mencoret-coret kehampaan, dan dia juga menguraikan matahari dan bulan purnama, tergantung di kabut, membentuk warna yang paling indah, apakah itu sinar matahari atau sinar bulan, mereka tidak ada bandingannya cerah dan bercahaya, meliputi setiap sudut alam yang tidak diketahui. Engah, engah, engah.
Cahaya darah emas tiba-tiba muncul, sangat menyilaukan. Taoisme Ye Chen tidak bagus, tetapi kinerja matahari dan bulan Xiaowa cukup mendominasi, dan sinar cahaya dari Lingtian seperti pedang yang tidak bisa dihancurkan dengan pegangan, menusuk Ye Chen. Tubuh suci abadi Chen membuat lubang dalam darah. Tidak cocok untuk tinggal dalam waktu lama. Ye Chen melarikan diri dalam mimpi dan berlari menuju pintu keluar. Dia tidak bisa melihat apa itu Xiaowa, tetapi permaisuri mungkin tahu. Bab 3158 Setengah tubuh adalah ilusi, halus dan luas. Di puncak gunung di tepi zaman kuno, permaisuri masih ada, dan keindahannya masih ada, menunggu sepanjang waktu. Bahkan Kaisar Xuanyuan, yang bercita-cita menjadi Kuasi Huang, juga datang dari langit. Di belakang mereka, itu tidak damai. Yang disebut kegelisahan mengacu pada talenta, seperti Kaisar Kera Kecil dan Kui Niu, yang telah membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Mereka tidak hanya mempesona, tetapi juga tidak terlalu damai. Endingnya masih sangat eye-catching. Sebelum menjadi kaisar, keduanya tidak cukup baik. Setelah membuktikan Tao, mereka masih belum cukup untuk dilihat. Mereka dipalu oleh kaisar baru Kaisar Xuanyuan, dan kaisar juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Mirip seperti melawan Kaisar Suci dan Kaisar Surgawi Kui Niu, wajahnya benar-benar kusam. Ada yang lucu, ada juga yang serius. Bencana kaisar yang membuktikan jalan sering muncul di sini. Tidak ada kekurangan orang yang luar biasa, dan lebih banyak orang menjadi kaisar. Ada juga generasi iblis suci dan jalan surga, yang juga gelisah, dan petir serta guntur di kehampaan pada dasarnya tidak pernah terputus. Kejutan semacam ini, bagi makhluk tertinggi, selalu merupakan pertanda buruk, tetapi bagi permaisuri, ini adalah kabar baik. Kegelisahan surga disebabkan oleh Ye Chen, yang membuktikan bahwa Ye Chen masih hidup. Setelah sekian lama, banyak kaisar Kuasi Huang dari Istana Surga juga berkumpul di tepi zaman kuno, duduk di puncak gunung, menyaksikan kehampaan dari jauh. Selain itu, ada banyak kaisar surgawi, bahkan kaisar dengan umur pendek, yang juga datang untuk ikut bersenang-senang. Saya tidak tahu apa yang sedang ditonton oleh permaisuri dan yang lainnya. Kakak senior, aku tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba, ada pidato tertinggi, dengan rambut beruban, napas agak lamban, seluruh tubuhnya diselimuti energi kematian, dan kekuatan sucinya telah mengering. Cukup redup, timbre serak, perubahan kuno. Ucapan ini untuk permaisuri. Permaisuri tetap diam, mengangkat tangan gioknya dengan ringan, meletakkannya di bahunya, dan memasang segel abadi, matanya yang acuh tak acuh jarang dengan sedikit kelembutan. Ini adalah adik laki-lakinya, yang berasal dari sekolah yang sama. Dia dulunya adalah dewa perang yang perkasa di dunia, tapi sekarang, dia adalah seorang pahlawan. Hong Yan juga menoleh ke samping, dengan rasa bersalah di matanya. Adik laki-laki permaisuri, dia mengenali dirinya sendiri, namanya Qiou, dia adalah seorang jenderal di antara para jenderal di Istana Surgawi, keberadaan yang berdiri bahu-membahu dengan para dewa. Qiou dalam ingatannya adalah Raja Abadi yang menguasai dunia, tapi ini adalah akhir zaman, sebuah monumen kuno. Alasan kesalahannya adalah karena saudara perempuannya meninggal dalam pertempuran di masa lalu, dan Qiou lah yang berperang melawan Qi Hua, yang menderita luka yang tak terhapuskan. Jika bukan karena ini, bagaimana Qiou bisa menjadi begitu tua? Qiou tersenyum lelah dan tertidur lelap. Hukum surga itu kejam, begitu pula tahun-tahunnya. Permaisuri tetap diam untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa segel tingkat Kaisar Zhonghuang tidak dapat menyegel adik laki-lakinya, dan masa hidup hanya akan melambat, tetapi tidak pernah berhenti. Itu orang. Huang Kuantiandi tiba-tiba berkata. Permaisuri menutup matanya secara terbuka, dan melihat kehampaan. Bahkan Kaisar Huang Kuan dapat melihatnya, dan dia dapat melihatnya sendiri, jadi dia memusatkan perhatian padanya, sebuah pusaran. Ya, itu orang. Lebih tepatnya, itu adalah Ye Tiandi. Tubuh bagian atas sudah berada di pusaran, tetapi hanya tubuh bagian atas, sedangkan untuk tubuh bagian bawah, masih berada di wilayah yang tidak diketahui. Tapi dia, Hong Yan bertanya dengan tergesa-gesa, penglihatannya terbatas, dia hanya tahu bahwa ada seseorang di pusaran itu, tetapi dia tidak yakin siapa itu. Ya, permaisuri memberikan jawaban, tetapi alisnya berkerut erat, dan dia melihat bahwa itu adalah Ye Chen, tetapi setelah beberapa saat, Ye Chen menghilang ke pusaran air lagi. Sudah pergi. Kaisar Langit Api Penyucian bergumam pelan, melelahkan penglihatannya, dia tidak dapat menemukan orang lagi, dan yang dia lihat hanyalah kehancuran pusaran.
Kamu, Chen. Setelah sekian lama, semua Supremes menoleh bersama dan menatap permaisuri. Sudah berhari-hari sejak Ye Chen terlihat, dan permaisuri telah menonton di sini selama berhari-hari. Orang bodoh manapun ingin tahu apa yang permaisuri lakukan, apa yang mengirim Ye Chen ke pusaran. Pada saat ini, lebih dari satu hati kaisar bergetar, dan dia siap secara mental, tetapi dia masih meremehkan keberanian permaisuri. Taruhan besar, ini hanyalah pertaruhan besar. Bertaruhlah dengan makhluk tertinggi dari garis keturunan Ekaristi. Jika Anda memenangkan taruhan, tidak apa-apa, tetapi jika Anda kalah taruhan, Anda akan kalah selamanya. Para kaisar melihatnya, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban. Melihat ekspresi permaisuri, mereka tahu bahwa tebakan tertentu benar. Bocah itu bisa melakukannya. Mingtu Tiandi bergumam, kaget, dia yakin itu adalah Ye Chen, dan hatinya bergetar karena kaget. Tahukah Anda, pusaran itu seperti gerbang neraka, dan permaisuri surgawi yang utuh hampir kehilangan nyawanya ketika dia masuk, apalagi kaisar langit kecil. Fisik suci tertinggi, ini benar-benar menakutkan. Sehalus Kaisar Wang Chuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, tidak ada yang berani mempercayainya. Aku khawatir dia benar-benar gila. Kaisar Xuan meletakkan tangannya di tangannya, menatap permaisuri dalam hal keberanian. Dia adalah yang terhebat, mengejutkan dunia. Lebih banyak makhluk tertinggi tetap diam. Mereka yang menjadi anggota pengadilan surgawi semua tahu bahwa permaisuri pasti didorong ke dalam situasi putus asa, dan jika itu bukan pilihan terakhir, bagaimana dia bisa bertaruh pada Ye Chen? Fakta telah membuktikan bahwa permaisuri memenangkan taruhan. Setidaknya, Holy Physics Supreme masih hidup. Adapun permaisuri, mengapa Ye Chen diizinkan memasuki pusaran pasti untuk memecahkan kesulitan saat ini. Jika pertaruhan seperti itu bukan untuk keberuntungan, tidak ada hantu yang akan mempercayainya. Permaisuri tetap diam, alisnya berkerut lebih dalam. Kaisar tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi dia dapat melihat dengan jelas. Ye Chen jelas ingin keluar, tetapi diseret kembali. Di bidang yang tidak diketahui, masih ada makhluk hidup. Permaisuri bergumam di dalam hatinya, matanya yang indah dalam, dia telah masuk sebelumnya, dan dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Sekarang Ye Chen diseret kembali, itu benar-benar tidak terduga. Dia tidak melihatnya. Salah, Ye Chen memang diseret kembali oleh seseorang, yang menyeretnya kembali. Sejak boneka kecil itu, setengah dari tubuh Ye Chen telah keluar, tetapi dia ditarik kembali olehnya. Melihatnya sekarang, sungguh celaka, dengan banyak lubang darah di tubuhnya, bahkan penerus darah abadi tidak dapat pulih di tempat. Dialah yang melebih-lebihkan metode pelariannya, dan meremehkan cara Xiaowa. Semua orang keluar, tetapi dia bisa melakukannya seret dia kembali. Cekikikan, senyum Xiaowa jatuh ke mata Ye Chen, dan itu menjadi lebih menakutkan. Benda kecil yang tidak berbahaya yang tidak dapat dipukul, disegel, ditelan, atau melarikan diri pergi, biarkan dia, Kaisar Surga, merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada orang di luar manusia, dan ada surga di luar langit. Sangat tepat menggunakan karakter ini untuk menggambarkannya. Saya pikir Qi Wei cukup kuat, dan permaisuri cukup menakutkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini di bidang yang tidak diketahui ini, masih ada dewa yang begitu besar yang tersembunyi. Hal kecil, jangan membuatku memarahi ibuku. Petik 2. Ye Chen menyembuhkan tubuh sucinya, dan wajahnya sangat gelap. Bayi kecil itu, selain makan dan tertawa, tidak tahu mengapa dia begitu bahagia. Orang yang menanggapinya masih tersenyum. Bayi kecil itu bergegas ke arahnya lagi, dengan mata besar berbinar, dan dia tidak peduli. Setelah Ye Chen makan bersih, dia belum selesai. Melihat ini, Ye Chen menoleh dan melarikan diri. Dinasihati, ini pertama kalinya dia dinasihati sejak dia menjadi puncak Tiandi, dan dia didorong menjadi gila oleh seorang bayi kecil. Apa yang harus dilakukan dia bahkan tidak bisa membunuhnya, dan dia makan apapun yang dia lihat. Sekarang, dia, santo tertinggi Ekaristi, telah menjadi seorang mangsa Xiaowa. Mengejar dan melarikan diri, itu cukup hidup. Kaki dan kaki Ye Chen mati rasa, dan dia melihat ke segala arah, dan dia melihat bahwa ada tempat-tempat yang terdistorsi di tempat yang luas dan halus, dan semuanya adalah pintu keluar. Benar, tidak ada satu jalan keluar dari alam tak dikenal ini. Setiap pintu keluar terhubung ke pusaran palsu.
Artinya, tidak peduli dari mana pusaran itu berasal, jika masih ada kehidupan, Anda akan memasuki alam tak dikenal. Tok-tok, di belakangnya, cekikikan mengikuti seperti bayangan, begitu pula Xiaowa. Zhong Yechen mencoba yang terbaik, tetapi tidak bisa menghilangkannya. Ada beberapa kali ketika dia mencapai pintu keluar, tetapi dia diseret ke belakang. Kaki dan kakinya diikat juga sangat licin, Xiaowa bahkan lebih mati rasa. Jangan paksa aku untuk memarahi. Puff, Ye Chen memarahi lagi, tetapi sebelum dia selesai berbicara, bayi kecil itu datang dan memukulnya secara langsung, tubuhnya sekeras tubuhnya, dan darah tua muncrat dengan liar dari benjolan. Setelah menstabilkan sosoknya, Xiaowa sudah naik ke pundaknya, memeluk kepalanya lagi, dan menggerogotinya begitu dia bangun, suara retakan tulang sangat menakutkan. Iblis dalam ilusi, kebenaran itu benar. Lebih besar dari Ye Chen mengutuk secara diam-diam, memegang Xiaowa di satu tangan, melemparkannya sejauh yang dia bisa, menyebut pusaran air sebagai setan dalam ilusi, yang jelas tidak akurat, memberi Xiaowa nama ini adalah pengembalian nama aslinya. Jauh, Xiaowa akan datang lagi. Hentikan, Ye Chen berubah menjadi tubuh Dharma, dan dewa melarikan diri. Aku tidak bisa tinggal di tempat hantu ini lagi. Tuhan tahu jika bayi kecil itu memiliki kekuatan gaib yang lebih menjijikkan. Itu dia, tubuh Dharma datang dengan agresif dengan gada di tangan, seperti dewa, dia tidak akan memukul anak itu dengan mudah kecuali dia tidak bisa menahannya. Tok-tok, bayi kecil itu tersenyum cerah, awalnya satu, tetapi karena Ye Chen berubah menjadi tubuh Dharma, itu juga menjadi dua, satu berlari menuju tubuh Dharma, dan yang lainnya berlari menuju dewa. Dalam hal kecepatan, Ye Chen tertinggal jauh. Karena jarak yang jauh dia ditangkap lagi, dan setengah dari tubuhnya keluar, dan ketika dia selesai, dia diseret kembali. Ada makhluk hidup yang nyata. Di dunia luar, mata permaisuri lebih dalam, dan dia bisa melihat paling jelas. Setiap kali Ye Chen muncul dari pusaran, dia bisa melihat dengan jelas. Dia jelas ingin keluar, tapi dia tidak bisa, atau dengan kata lain, ada sesuatu yang tidak diketahui itu ada dan tidak ingin dia keluar. Jadi, inilah masalahnya. Keberadaan yang tidak diketahui itu, di manakah tempat tinggal yang suci dan suci di wilayah yang tidak diketahui. Hanya karena Ye Chen masuk secara sewenang-wenang, mengganggu ketenangannya dan menyentuh keagungannya. Itu sebabnya kamu tidak membiarkan Ye Chen kembali. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Dia sangat yakin bahwa Ye Chen dapat bertahan hidup di pusaran, tetapi dia tidak menyangka akan ada makhluk aneh di area yang tidak diketahui. Mungkin Ye Chen akan terjebak di dalamnya. Apa yang kamu lakukan? Kaisar tampak aneh, melihat dan melihat, ada banyak pusaran dalam kekosongan, dan Ye Chen muncul lebih dari sekali, tetapi tidak dalam pusaran. Kali ini dia muncul di sini, lain kali dia akan muncul, ubah tempatnya, kelihatannya sangat mirip Wek Amole. Engah. Di alam yang tidak diketahui, gambarnya cukup berdarah, tubuh Dharma telah dikubur, dan ditampar sampai mati oleh Xiaowa, sebagian besar tubuhnya dimakan. Karena alasan ini, Ye Chen juga menderita serangan balik, tubuh Dharmanya sengsara, dan jati dirinya tidak jauh lebih baik, dan lengannya robek oleh Xiaowa. Klik, klik, suara patah tulang masih sangat menakutkan, itu adalah bayi kecil itu, memeluk lengan Ye Chen yang robek, menggerogoti darah dan darah, awalnya lucu, tetapi melihatnya sekarang, itu menakutkan. Ye Chen terhuyung-huyung, dia bahkan tidak bisa diam, dan dia tidak punya mood untuk mengolok-olok lagi, hanya karena bayi kecil itu terlalu menakutkan. Saat dia melihatnya, bocah lelaki yang masih makan daging itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kehampaan di belakangnya. Setengah saat kemudian, dengan santai membuang lengan yang tersisa, dan berlari ke kejauhan seperti Streamer. Tindakan itu membuat pernyataan yang bagus, dibandingkan dengan tubuh suci kaisar, ada yang lebih baik di sana. Bab 3159b atau umum. Wilayah tidak diketahui. Ye Chen berdiri di sana, memandang Xiaowa di kejauhan, dan mengerutkan kening, melihat kaki dan kakinya yang lamban, jelas dia berlari untuk makan, dan, dibandingkan dengan dia, makanan di sana lebih enak. Selain aku, apakah ada orang lain? Gumam Ye Chen, lalu mengikuti, ingin melihat siapa yang rasanya lebih enak darinya. Setelah lama mengejar, saya melihat Xiaowa. Makhluk kecil itu benar-benar seperti pesek, merangkak di tanah, mengendus sepanjang jalan, seolah mencari sesuatu, dan bahkan,
ketika Ye Chen datang, aku mengabaikannya. Melihatnya, Ye Chen menaiki yang paling berkabut, ada pintu keluar pusaran, sehingga ketika Xiaowa datang, dia bisa melompat keluar dari area yang tidak diketahui ini dalam sekejap. Setelah menemukan jalan keluar, dia menatap Chang Miao, tidak tahu apa yang dicari Xiaowa, tetapi menilai dari tindakan Xiaowa, apa yang dicarinya pasti tidak sederhana. Tidak ada tempat untuk menemukannya ketika kamu menerobos sepatu besi, dan mudah mendapatkannya. Hal kecil apa, kamu benar-benar memilikinya. Apakah kamu yakin, itu memakan ruang dan waktu itu? Petik 2. Surga, bisa memakannya, apalagi yang bisa ditelannya. Menarik. Petik 2. Dalam kegelapan, sepertinya seseorang sedang berbicara, dan nadanya cukup familiar, setidaknya Ye Chen terdengar familiar. Pria masa depan. Ye Chen mengangkat alisnya, berdiri di tepi pintu keluar, dan melihat sekeliling Chang Miao ke atas, bawah, kiri, dan kanan, jadi tanahnya tidak beraturan, dan dia samar-samar bisa mendengar kata-kata itu, tetapi hanya samar-samar, tapi dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia bisa mendengarnya, dan bayi kecil yang aneh itu sepertinya juga bisa mendengarnya karena itu, dia mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu, melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan seperti yang dilakukan Ye Chen. Selain itu, ketika pandangannya melewati Ye Chen, dia tidak berhenti di situ, seolah-olah dia sedang mencari seseorang dari masa depan. Sayangnya, itu ditakdirkan untuk tidak ditemukan. Hanya karena dua orang masa depan telah pergi, Ye Chen tidak bisa lagi mencium nafas masa depan, dan tidak bisa lagi mendengar kata-kata yang samar. Ketika pria masa depan itu pergi, mata Xiaowa melihat sekeliling, dan kemudian kembali ke Ye Chen. Yang berbeda dari sebelumnya, kali ini ada sedikit keraguan di matanya. Ye Chen cerdas, menoleh dan menghilang, dia sudah siap untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bisa ditangkap lagi, kurang dari BR lebih besar dari. Ketika dia berjalan pergi, bayi kecil itu mengejarnya, tetapi gagal menangkap Ye Chen. Dia telah melewati tanah yang bengkok, melarikan diri dari alam yang tidak diketahui, dan memasuki pusaran air lagi. Keluar dari dalam, tanpa dihancurkan oleh kekuatan kehancuran, permaisuri pada hari itu hampir kehilangan nyawanya ketika dia masuk, tetapi ketika dia keluar, perjalanannya mulus. Keluar, melihatnya, mata makhluk tertinggi menjadi cerah. Aku akan mengatakannya, Kaisar Xuan tertawa, mungkin terlalu bersemangat, seolah-olah dia lupa di mana itu, dan hampir melangkah ke dalam kehampaan. Jika Kaisar Xuan Yuan tidak mengulurkan tangannya untuk menariknya kembali, dia akan melakukannya telah terhapus dalam kehampaan. Ye Chen melangkah melintasi ketiadaan dan mendarat di puncak gunung, dia tidak mengambil langkah dengan kuat dan hampir jatuh, alasan utamanya adalah kondisinya tidak terlalu baik dan dia berlumuran darah. Meski begitu, mata semua kaisar menatapnya dengan kagum, melihat era atas dan bawah, dia harus menjadi orang pertama selain permaisuri yang memasuki pusaran, tanpa mati. Ini saja sudah cukup untuk menjadi sombong di dunia. Apakah ada makhluk hidup di dalamnya? Tanya kaisar wanita, melihat bekas luka Ye Chen, yang bukan bekas luka biasa, dan sulit untuk disembuhkan dengan darah. Ya, Ye Chen berdiri teguh dan menyampaikan perasaan ilahi, yang telah dia ukir sebelumnya, dan itu semua tentang bayi kecil itu, termasuk kemampuannya yang aneh, yang semuanya direkam. Permaisuri membacanya, alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Seperti yang dia duga, bagian dalamnya tidak sederhana. Ketika dia masuk sebelumnya, dia tidak melihat bayi kecil berwarna merah muda itu, atau mungkin, dia tinggal sebentar dan tidak mengganggu bayi kecil itu. Di sini, Ye Chen mengambil kendi dengan santai, dan masih sedikit pun, melirik permaisuri, melihat sikapnya, dia tidak tahu asal-usul bayi kecil itu, matanya penuh keraguan, tetapi juga penuh keterkejutan, aturannya bisa dimakan, terlalu menakutkan. Ledakan, gemuruh. Gemuruh Chang Miaoshu adalah jalan surga, kemungkinan besar dia juga bisa membaca kesadaran, seolah-olah dia melihat Xiaowa, gemuruhnya. Seharusnya menggambarkan ketakutan. Jelas, Tiandao juga takut. Ye Chen menuangkan anggur, menyipitkan matanya sedikit, dia samar-samar merasakan ketakutan terhadap Tiandao. Bahkan Tiandao, asal-usul bayi kecil itu mungkin terlalu besar untuk dibayangkan semua orang. Dia melirik permaisuri lagi. Permaisuri setenang patung, matanya yang jernih bersinar dengan cahaya dan bayangan yang tidak pasti. Dia agung dan pada tingkat kaisar yang sunyi. Dia benar-benar bodoh, atau dengan kata lain, dunia ini terlalu indah,
ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui. Jika keluar, tempat ini akan sangat hidup, kata Ye Chen santai. Permaisuri tidak membantah, dia memakan semua yang dia lihat, jika dia keluar, akan aneh jika tidak hidup, diberi waktu yang cukup, dia akan memakan semuanya menjadi kehampaan. Namun, dari gambar yang diukir oleh Ye Chen, tidak sulit untuk melihat bahwa bayi kecil yang aneh itu tidak bisa keluar seorang foodie. Mengetahui ada sesuatu untuk dimakan di luar, tetapi tidak keluar, sudah cukup untuk membuktikan semuanya. Secara umum, beritanya masih bagus, jika tidak keluar, itu adalah kabar baik, jika keluar, dunia akan kacau balau. Kamu berbicara, kami tidak akan mengatakan apa-apa. Kaisar Xuan mengelus janggutnya, berbicara dengan santai, melirik Ye Chen, dan juga pada permaisuri. Kaisar juga meletakkan tangan mereka di tangan mereka. Kedua pasangan ini sangat menarik. Kami tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan, dan tidak ada yang menjelaskannya. Melihat wajah bingung kami, bukankah ini suatu pencapaian? Ada kemungkinan bagi Zhou Yuan untuk pulih. Jika seperti yang diharapkan, maka permainan ini diselesaikan, dan aku harus menyusahkanmu untuk membawa Kaisar lagi. Petik 2. Tripodku, kembalikan padaku dulu. Ye Chen dan The Permaisuri, menjadi sangat sadar diri, biarkan mereka mengobrol, dan mereka berdua membiarkannya pergi dan mengobrol, sama sekali mengabaikan perasaan para kaisar, dan menutup mata terhadap wajah yang menghitam. Dengan jentikan tangannya, Permaisuri mengembalikan batu giok itu ke Zhao. Tripod sudah kembali, dan batu sumber semuanya kembali. Untuk edisi kolektor legendaris, sepertinya tidak ada di antara mereka. Ye Chen duduk dan mengambilnya. Sayang, aku melirik Permaisuri, sebenarnya tidak masalah kamu memberikannya atau tidak, yang utama adalah edisi kolektor. Makan, Permaisuri juga terhibur, dan jawabannya sangat resmi. Makan enak. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan di lubuk hatinya, dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras 2 kali. Itu murah, dan itu tidak baik untuk siapapun, kecuali untuk wanita jalang ini. Aneh jika dia ingin kembali. Ada begitu banyak edisi kolektor, jika Anda tidak memberikannya, Anda tidak akan memberikannya. Saya tidak merasa begitu tertekan ketika kehilangan ayah saya. Ini, bagaimana mungkin? Para kaisar terkagum-kagum. Permaisuri membagi kesadarannya menjadi beberapa bagian dan meneruskannya kepada mereka setelah membacanya. Mereka semua ngeri, dan mereka juga takut pada bayi kecil yang aneh itu. Untuk waktu yang lama, para kaisar tidak sadar kembali. Setelah pulih dari keterkejutannya, sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Baru sekarang alasan mengapa Permaisuri mengirim Ye Chen ke pusaran air pada awalnya memiliki arti seperti itu. Alam yang tidak diketahui tanpa aturan dan hukum, bagi orang-orang tua yang masa hidupnya sekarat ini, jelas merupakan negeri dongeng keberuntungan, dan lebih nyata dari apapun untuk menghidupkan kembali masa hidup. Kamu adalah jenderal yang sangat beruntung. Kaisar Xuan tersenyum, dan menamparkan Ye Chen dengan keras. Mungkin kekuatannya terlalu kuat, dan Ye Chen menuangkan anggur ke mulutnya dan menyemprotkannya ke seluruh wajah. Dia tidak ragu tentang ini. Sangat tepat menggunakan kata Fujiang untuk Ekaristi Agung, dilema seperti itu benar-benar rusak. Pada saat ini, beberapa pejabat yang bermartabat membungkukkan tangan mereka kepada Ye Chen. Meskipun ada perbedaan senioritas, Ye Chen mampu membelinya. Ayo istirahat dulu, dan pergi setelah 3 hari. Permaisuri meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan menghilang, tetapi para kaisar dapat dengan jelas melihat bahwa dia tersenyum sombong pada saat dia berbalik. Itu benar, saya lebih senang melihat kaisar langit tertentu kempis daripada memiliki bayi, bagaimana saya bisa mengatakannya? Jika Anda berani memarahi wanita tua saya, Anda harus membayar harganya. Mudah untuk mengatakannya, Ye Chen menjawab dengan senyuman, tetapi wajahnya sangat gelap dan tembus cahaya, apalagi memarahinya, dia memiliki keinginan untuk menidurinya. Bab 3160 memasuki kembali pusaran. Segera setelah kisah pusaran ilusi dilaporkan, dunia prasejarah purba menjadi hidup segera, dan makhluk tertinggi yang membuka segel, yang kehabisan minyak dan lampu, semua datang ke semangat mereka. Dunia ini indah, dan segalanya mungkin. Poin ini bisa dilihat dengan melihat Ye Chen. Setelah pergi ke pusaran air, esensi hidupnya telah pulih ke puncaknya, inilah harapan. 3 hari kemudian, Ye Chen bangkit, meninggalkan sepatah kata, dan pergi dengan kendi di tangan. Dia harus menemukan tempat yang bersih untuk menyembuhkan lukanya.
Bekas luka yang diberikan Xiaowa memang aneh, dan sulit bagi Eternal penerus darah pulih di tempat dan ada luka tersembunyi yang aneh. Dan orang-orang masa depan, memikirkannya sekarang, dia masih tidak bisa mempercayainya. Dilihat dari sikap Xiaowa saat itu, dia jelas lebih menghargai orang di masa depan. Jika bukan karena ini, dia tidak akan melarikan diri dengan mudah. Saat ini, karena Anda tahu jalannya, Anda tidak dapat melakukannya dengan keras saat masuk. Anda harus menggunakan otak Anda. Semuanya didasarkan pada penundaan, untuk menghidupkan kembali kehidupan tertinggi generasi. Dapatkan waktu, lalu menghindar dengan cepat. Menurutmu, dari mana asal Xiaowa? Hong Yan juga ada di sana, menemaninya sepanjang jalan. Seharusnya di atas jalan surga. Ye Chen berkata dengan tenang, bayi kecil itu sangat aneh, dan dia hanya bisa menjelaskannya dengan cara ini. Permaisuri tidak tahu asal-usulnya, begitu pula dia, tetapi satu orang harus mengetahuinya, dan itu adalah generasi iblis suci. Memikirkan hal ini, dia memandang Hong Yan. Sebagian besar pengorbanan Qi Hua termasuk ingatan, mungkin melibatkan Xiaowa, generasi iblis suci tahu, Qi Hua mungkin juga tahu, meskipun dia dimakamkan, tetapi saudara perempuannya masih ada. Hong Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia memang memiliki ingatan tentang pengorbanan Qi Hua, tetapi dia tidak memiliki bayi kecil itu. Melihat terakhir kali, Ye Chen menutup matanya, masih bertanya-tanya, meskipun mereka adalah saudara perempuan, mengapa Qi Wei begitu kuat, tetapi Hong Yan sangat lemah, mungkinkah karena keadaannya yang setengah suci dan setengah iblis. Tebakan ini sangat bisa diandalkan. Setengah suci dan setengah iblis, yang ada hubungannya dengan tubuh suci, akan dipenjara di jalan surga, dan tidak akan dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Jika dia adalah setan suci kembali kemudian, prestasinya mungkin tidak kalah dengan Qi Hua. Bagaimana saya harus mengatakannya? Meskipun Hong Yan agak ceroboh dan memiliki temperamen patung pasir, tetapi gadis ini tidak buruk dalam bakat, bahkan melebihi Qi Hua. Apakah pantas mengatakan itu tentangku? Mata si cantik menyipit, mata menyipit, dan nyala api yang bermekaran, wanita tua itu bisa membaca pikiran. Tes, siapa ini? Ye Chen akan menemukan tempat untuk mengubah topik pembicaraan, melihat Kaisar Kera Kecil dan Queen Yu secara langsung, dan melangkah maju untuk menemui mereka, meninggalkan keindahan di belakang. Dia cerdas, selalu dapat mengatasi rasa malu. Engah. Segera, dia mendengar suara muntah darah. Susi terlalu bersemangat, Ye Chen menepuk pundak Kaisar Kera Kecil dan Queen Yu dengan cukup keras, dan bahkan dua kaisar besar itu terhuyung-huyung beberapa saat setelah ditepuk, batuk darah tua. Sengaja, orang ini sengaja. Keduanya berdiri teguh, wajah mereka gelap dan berkilau, meskipun mereka membuktikan bahwa Dao menjadi kaisar, itu masih belum cukup untuk dilihat di depan Ye Chen, tapi, selalu secara umum, mereka masih membuat kemajuan. Setidaknya, Ye Tiandi saat ini tidak bisa membunuh mereka semua, itu sudah cukup. Aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kamu merindukan kami. Long Ye, Long Wu dan yang lainnya juga datang, serta Raja Manusia, semuanya mengenakan halo Kaisar Agung, tapi tidak masalah bagaimana mereka berkedip, mereka tidak semenarik Ye Chen. Ye Chen mendecakkan lidahnya, tidak akurat untuk mengatakan bahwa itu tidak terlihat selama beberapa hari, sudah berhari-hari di dunia luar, tetapi dalam kehampaan, sudah ribuan tahun, dan beberapa jejak waktu tidak dapat disembunyikan. Jangan luntur, lanjutkan. Semua orang berkumpul, mengaitkan bahu mereka dan menggantung punggung mereka, mencari tempat untuk minum, dan melihat ke belakang. Mereka tampak seperti punggung teman, memandangi orang kepercayaan dan tangan gatal. Ah, tak lama kemudian, teriakan terdengar. Dia adalah Raja Rakyat. Adapun produk itu diletakkan oleh Ye Tiandi. Jika Anda tidak mengambil apapun, Anda hanya mengambil edisi kolektor. Jika tidak ada stok, Anda bisa mendapatkannya darinya. Saat bosan, Anda masih bisa memilikinya, beberapa kesenangan. Dia muncul kembali sebagai altar. Berbeda dari dua kali sebelumnya, kali ini ketika dia kembali, iblis suci generasi pertama tidak mengaum lagi, tetapi hanya menatapnya dengan tegas, dan dia bisa melihat kecemburuan terukir di matanya. Ye Chen sangat menyadari hal ini. Pasti dia terinfeksi napas Xiaowa, yang membuat generasi iblis suci begitu ketakutan. Ini semakin menegaskan dugaannya. Nafas membuatnya takut. Apa asal-usulnya? Ye Chen duduk dan menatap generasi iblis suci sambil tersenyum. Ingin tahu,
The Holy Demon menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Bicaralah. Ye Chen mengambil guci itu lagi dan menyilangkan kakinya. Pada saat ini, dia tidak menganggap iblis suci sebagai musuh, tetapi lebih seperti teman lama. Iblis suci berhenti berbicara, hanya tersenyum seperti itu, semakin dia tertawa, semakin ganas, kejam dan muram, dia tahu itu benar, tetapi dia tidak akan memberitahu Ye Chen. Ye Chen tidak memaksanya, dan niat awalnya untuk mempelajari jalan surga dan merusak hukum masih sama. Aturan tidak terlihat, seperti kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, seperti bunga yang layu dan mekar, semuanya termasuk dalam urutan kegelapan. Mereka tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi mereka benar-benar ada. Adapun jalan surga, tidak mengapa mengatakannya bahwa itu adalah kumpulan aturan, membahayakannya, itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam hukum kaisar. Aturannya jelas eksklusif untuk Dao surga, tetapi semua makhluk hidup telah menyadarinya, dalam arti tertentu, ini berdampak pada Dao surga. Adalah alasannya, apa yang disebut malapetaka tidak lebih dari memusnahkan orang-orang yang menentang surga, hanya karena semua makhluk hidup telah menyentuh keagungan surga, dan juga membuat langit merasa terancam. Oleh karena itu, semakin kuat makhluk fana, semakin lemah jalan surga, sepertinya ada tuas dalam kegelapan, dan keseimbangannya rusak, dan itu akan selalu miring ke satu sisi. Ye Chen tetap diam, matanya tidak pasti, tenang seperti batu, masih bermeditasi keras, semakin dia tercerahkan, semakin dia merasakan jalan surga yang luar biasa, bahkan jika dia berada di puncak kaisar hari ini, dia memiliki kekuatan tempur untuk mendominasi dunia, tetapi dalam kegelapan di depan Ming, dia masih tidak berarti. Dia tidak tahu apakah yang dia pikirkan dan pahami sekarang benar atau tidak, dia hanya tahu bahwa jalan di depan masih panjang, dan dia perlu bertahun-tahun untuk menjelajah, dan hidup lama mungkin bukan hal yang buruk. Pikiran ini adalah 3 hari. Dalam 3 hari, ada Kaisar Jidao Jie Banglong, dan 3 orang lagi menjadi kaisar, 1 senior dan 2 junior, kebangkitan generasi selanjutnya tidak dapat lagi ditahan. Dia tidak bangun sampai hari keempat. Pergi untuk melihat puncak gunung di ujung tepi kuno, sudah penuh dengan orang, ada banyak supremes yang tersegel, mereka telah dibuka segelnya, dan Zhou Yuan dapat masih pulih, jadi Anda harus pergi dan melihat Voila. Sial, masih terlalu dini untuk menjadi sensasional. Kaisar Naga Taixu meletakkan tangannya di tangannya, terus-menerus menghela nafas, berpikir bahwa nasibnya telah berakhir, siapa sangka akan ada kejutan. Ketika dia berbicara, dia juga melihat ke arah Tuan Long, Long Yi dan yang lainnya, kalian bertiga memiliki wajah yang sangat panjang. Mengembalikan tubuh bebas, apakah ini buktinya? Itu hanya keberuntungan. Tuan Long mengelus janggutnya, punggung Long Yi dan Long Wu juga sangat lurus, paksaan legendaris menjadi lebih baik, sudah dikatakan sejak lama. Biarkan Anda memotong diri sendiri, dan sekarang Anda adalah seorang kaisar dan tertinggi, sehingga Anda dapat mendukung penampilan Anda. Melihat Ren Huang, melihat mata Ren Huang, juga sudah cukup untuk membuat orang yang tidak tahu malu menjadi seorang kaisar. Ayo, singkirkan. Cukup banyak makhluk tertinggi, seperti Dou Zhan Sheng Huang, menjelaskan urusan pemakaman mereka dan mewariskan harta mereka kepada generasi muda, sehingga jika mereka tidak kembali, itu tidak akan sia-sia. Mudah untuk mengatakannya, Kaisar Kera Kecil tertawa, dan Queen Yu serta Raja Rakyat juga tertawa bahagia. Mereka memberikannya kepada kami, tetapi mereka tidak ingin kembali. Berdiri teguh, Ye Chen menjentikkan tangannya, dan memasukkan semua orang tak bernyawa ke dalam tubuhnya. Tepatnya, dia menyegel mereka ke dalam taunya sendiri. Bahkan jika dia keluar dari pusaran hidup-hidup, dia masih akan terkubur jika dia masuk lagi, dia perlu dibangkitkan dengan kesadaran abadi, selama dia hidup, Kaisar akan hidup. 7 tua, santai saja. Kaisar Kera Kecil menepuk bahu Ye Chen dengan kekuatan yang besar, tetapi keterkejutan itu membuat telapak tangannya sakit. Namun, cara dia berbicara masih sangat serius, tidak hanya dia, tetapi juga setiap kaisar baru yang hadir. Sekarang, Fan tidak pergi sendirian, dan juga membawa kaisar tertinggi dari semua dinasti bersamanya. Jika dia meninggal di dalam, kaisar dan dewa juga akan dimakamkan bersamanya. Jika tidak dilakukan dengan baik, itu akan hancur. Benar, Ye Chen mengeluarkan kendi dan melirik Chang Miao. Permaisuri datang dan jatuh dari langit. Aku tidak melihatmu selama 3 hari, apa yang kamu lakukan? Ye Chen berkata dengan santai. Permaisuri tetap diam,
dan melirik Ye Chen. "Nak, apa yang kamu bicarakan? Katakan saja. Ada begitu banyak edisi kolektor, saya tidak bisa membaca semuanya dalam 3 hari." Petik 2. Tidak otentik untuk menontonnya sendiri. Petik 2. Jika Anda tidak tahan kesepian, Anda dapat menemukan kaisar saya. Saya senang membantu. Saya pandai tidur. Ye Chen juga sebenarnya, sejujurnya, minum anggur dan berbicara satu demi satu, hanya permaisuri yang bisa memahami hadiah kaisar. Memang, dengan begitu banyak edisi langka, seseorang harus melakukannya, pelajari mereka sampai tahun monyet. Mata permaisuri menyala dengan api. "Lihat, kamu menjadi marah karena malu. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku setelah membacanya, dan kamu akan bersenang-senang menunjuknya selama sisa hidupmu." Petik 2. Aku masih punya ini, kenapa tidak kamu? Mulut Ye Chen sangat rusak, dan saya tidak bisa berhenti berteriak dan berteriak. "Benar, saya kehilangan bayi saya, jadi saya tidak akan melepaskannya." Kemudian, dia jatuh ke dalam kehampaan dan kehampaan. Dia ditendang oleh permaisuri. "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semua orang seperti Anda, tanpa moral?" Ye Chen melengkungkan bibirnya dan langsung pergi ke kedalaman. "Kali ini opsional. Jika Anda tidak memilih pusaran, Anda dapat memilih salah satu. Pokoknya, itu akan mengarah ke bidang yang tidak diketahui." "Nak, santai saja." Ada sebuah suara, itu adalah Kaisar Xuan, yang disegel dalam Dao, tetapi memiliki pikiran yang jernih. Jika dia tidak memperhatikan, seluruh pasukan akan musnah. Ye Chen tetap diam dan benar-benar memblokir jalan. Di depan, pusaran sudah terlihat, dibandingkan sebelumnya. Pusaran ini bahkan lebih besar, berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan pusatnya, dalam radius beberapa juta mil, tidak ada apa-apa, bahkan jika ada, itu akan sangat mengerikan, kekuatan melahap disedot, dan begitu Anda memasuki pusaran, semuanya akan hancur berkeping-keping untuk Anda. Sekali lagi, yang menakutkan bukanlah pusaran, tetapi kekuatan destruktif di pusaran, yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Huang. Saat berbicara, dia melangkah melintasi ketiadaan, dan sebelum jatuh, dia merasakan kekuatan melahap dan langsung ditarik ke dalam pusaran. Sama seperti pertama kali, baik tubuh kaisar dan roh primordial dihancurkan menjadi abu, dan mereka dihancurkan dalam sekejap. Berkat dia benar-benar menutup jalan. Jika makhluk tertinggi dapat melihatnya, mereka akan melakukannya terkejut sampai gemetar. Di ujung zaman kuno, permaisuri menyaksikan dengan diam-diam. Dibandingkan dengan para supremes lainnya yang hadir, dia adalah yang paling tenang. Ye Chen bisa keluar hidup-hidup untuk pertama kalinya, dan itu sama untuk kedua kalinya. Keyakinan tertentu pada Ekaristi Supreme tidak pernah berubah. Saya tidak tahu apakah Kaisar Ye Tiandi akan diliputi emosi jika dia ada di sini, atau apakah dia bisa mendapatkan kembali edisi kolektor.